Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari yang sangat cerah ini kita diberikan nikmat luar biasa untuk bisa mengikuti ta'lim di sini, kajian di Masjid Al-Aqsa Permata yang kita cintai ini. Nah, semoga kemegahan Masjid Al-Aqsa yang ada di sini menjadi pertanda nanti Masjid Al-Aqsa yang asli yang ada di Palestina itu Masya betul-betul bisa Allah. masuk ke dalam genggaman Islam kembali. Karena Amin, pembahasan amin ya kita rabbal alamin. pada hari ini lumayan berat, Bu. Ini masalah peradaban. Oh, gitu. Ya, jadi masalah peradaban, masalah yang banyak ustadz barangkali yang telah menyampaikan juga. Ya, nah kita coba ulik di sini, kita coba bahas di sini apa nanti kira-kira yang perlu kita lakukan, apa kesalahan kita, bagaimana umat Islam dahulu dan bagaimana yang kita lakukan sekarang. Taib, kemudian salawat salam selalu kita sampaikan, selalu kita doakan agar selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kalau kita baca setiap lembaran nafas, setiap lembaran sirah beliau itu semua isinya perjuangan, ya, mulai dari beliau lahir sampai beliau wafat itu isinya semuanya perjuangan. Ya, tidak ada, ulama bilang tidak ada manusia yang jauh lebih berat cobaannya di muka bumi ini daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan inna syaddan nasi balaan ar-rusul tsummal anbiya. Jadi orang yang paling berat cobaannya di muka bumi ini ternyata bukan kita-kita, Bu. Kita mungkin yang sering merasa kok saya terus sih yang dikasih cobaan oleh Allah, kok saya terus yang gini, kok saya terus yang gitu, ternyata bukan. Ya, karena dalam hadis disebutkan orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang paling berat cobaannya. Ya, orang yang paling dekat siapa? Ar-Rusul, ya. Nah, Rasul-Rasul Allah dan juga para nabi. Dan mereka itulah ternyata yang paling berat cobaannya. Kemudian para ulama, kemudian lanjut ke tahapan-tahapan berikutnya. Jadi kita ini kalau dibandingkan dengan cobaan Nabi Muhammad SAW tidak ada apa-apanya. Nah, ya. Baik, jadi insya Allah dalam berapa nih? Kita sampai jam 10. Jam 10 Bu ya ininya. Apa jam 11? Oh 10.30. Ya, sampai jam 10 kita nanti memberikan apa namanya? Isi daripada mau'izah kita nanti setengah jam terakhir. Kalau saya sih lebih sukanya tanya jawab semuanya. Jadi saya sukanya itu sebenarnya materinya cuma 10 menit, sisanya tanya jawab. Oh iya, boleh Ustaz. Hadiahnya nanti banyak ya Ustaz. Hadiahnya nanti bisa pergi umroh, disponsori oleh Bu Rika nanti. Biar Amin gitu ya. Ustaz. Ya. Karena kita biasanya kalau terlalu banyak mendengar ceramah itu jadi bosan, ngantuk. Ya, yang apa yang kita rasakan sekarang mungkin ini saya pribadi ya, yang saya rasakan itu kita tuh terlalu banyak mendengarkan ya sampai lupa untuk bertindak, beraksi. Ya, nah itu ya makanya ini saya coba akan sebenarnya materinya lumayan tidak terlalu tidak terlalu saya coba untuk menyingkat-nyingkat. Nah, nanti di akhir slide yang saya berikan ini nanti yang ini. Nah, di akhir slide nanti ada link yang bisa ibu-ibu download materinya. Kemarin saya diminta untuk menyiapkan, Ustadz siapkan satu slide sama satu materi panjangnya gitu, yang PDF gitu kan. Nah, dua-duanya sudah saya siapkan. Nah, nanti bisa di-download, semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Baik, bismillah. Jadi ini judulnya adalah dari jahiliyah ke peradaban. Ya, jadi Islam mengubah hukum dunia. Ya, jadi kita coba, nah ini. Sebagai perenungan di awal,
ini 4 pertanyaan nanti yang akan kita jawab bersama-sama setelah kajian ini. Ya, jadi kita membahas masa lalu, bagaimana Islam dulu, itu bukan sebatas romantisasi masa lalu dengan keadaan Islam yang bisa punya peradaban sekian abad, enggak itu yang kita bahas. Kita tidak akan terlalu fokus membahas tanggal berapa Rasul ini, tanggal berapa Imam Syafi'i, kita tidak terlalu bahas tanggal-tanggalnya. Ya, kita ingin lebih membahas bagaimana yang dahulu bandingkan dengan yang sekarang, apa yang kurang di kita, apa yang perlu kita lakukan. Jadi kita sebaiknya kalau bahas sirah Nabi, bahas sejarah, jangan fokus di tanggal. Tanggal sekian Nabi hijrah, tanggal sekian Nabi ini. Nah sayangnya di pembelajaran, bahkan di kurikulum sekolah kebanyakan ketika kita bahas sirah Nabi, pasti dibahas itu. Tanggal sekian Nabi hijrah, nanti tanggal sekian, nanti Fatu Makkah, tanggal pertanyaannya. Tanggal berapa Nabi wafat, tanggal berapa tahun Nabi hijrah, berapa tahun Nabi di dakwah di Mekah, berapa tahun. Jadi nggak ada hal yang bisa kita jadikan pijakan untuk berpikir. Nah sehingga terlalu terlalu teoritis. Ya makanya kita berharap kajian kita ini tidak hanya kajian yang sifatnya teoritis, tapi ada 1 hal atau 2 hal yang bisa kita bawa pulang nanti. Nah pertanyaan pertama itu adalah, bagaimana proses terbentuknya pondasi yang kokoh dari syariat Islam hingga sampai ke kita saat ini? Kita tahu bahwa masyarakat Arab jahiliyah pada zaman dahulu boro-boro untuk bikin peradaban. Baca tulis saja nggak bisa. Nah sekarang kita kira-kira bisa baca tulis nggak Bu? Bisa. Artinya kita tidak jauh lebih buruk daripada masyarakat jahiliyah zaman dahulu. Ya, kita sudah ada bekal-bekalnya, kita sudah ada modalnya. Lalu kenapa masyarakat kita sekarang masih seperti ini? Ya kenapa kita kan berkeyakinan bahwa Islam itu adalah agama yang komprehensif. Tetapi ketika Islam mencoba membahas sesuatu yang agak sensitif, dibilang oh ini ranahnya bukan ranah agama, oh ini ranahnya pemerintah, ini ranahnya ini. Jadi terpisahkan pada akhirnya. Padahal boleh jadi solusinya itu ada dipastikan solusinya itu ada di kita, ada di Islam. Nah jadi lucunya ketika umat agama lain yang mereka semakin jauh dari agamanya mereka maju, nah kita juga diberikan semacam bayang-bayang yang seolah-olah semakin dekat kita dengan Islam, semakin kita mundur. Berarti ada yang salah. Zaman dahulu orang semakin dekat dengan Islam mereka maju, zaman sekarang orang semakin dekat dengan Islam terkesan bahwa umat Islam sekarang menjadi mundur. Makanya banyak muncul kampanye atau hal-hal yang menganggap bahwa ayo jangan terlalu dekat dengan agama karena agama itu adalah candu, jangan terlalu dekat dengan Islam karena Islam itu sumber daripada, lihat tuh orang fakir miskin yang minta-minta di luar, itu pasti Islam tuh. Lihat tuh yang minta-minta, lihat tuh yang kriminal, lihat semua yang negatif dialamatkan kepada Islam. Nah padahal dahulu tidak seperti itu, berarti ada yang salah. Berarti ada hal yang barangkali perlu kita cek. Nah itu nanti akan kita jawab. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua itu sunnah peradaban. Apakah sunnah Nabi itu hanya sebatas ritual personal semata, individual, sholat, ya umroh, haji, apakah hanya itu saja? Atau ada sunnah besar dalam membangun peradaban yang mungkin bagi kita terlupakan? Apa hal yang ada di Nabi, apa yang diajarkan Nabi, tapi kita lupa untuk menjalankan sekarang? Kemudian ketiga, kita akan membahas tentang hakikat salafus soleh. Ya, kita banyak sekarang itu jargon-jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mengikuti salafus soleh. Siapa sebenarnya salafus soleh? Pernah nggak kita membahas salafus soleh dari awal sampai akhir? Dari Nabi Muhammad sampai ke kita sekarang, Al-Quran yang selalu kita baca itu, tahu nggak kita siapa orang-orang yang memahami dan mengajarkan kepada kita? Jangan-jangan salafus soleh hanya sampai pada abad 1000-an Masehi. Itu bukan salafus soleh, itu lemah kholaf. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana hakikat daripada salafus soleh dan apa sebenarnya yang mereka bawa sampai ke kita sekarang. Kemudian yang terakhir, nah baru nih aksi ya, call to action. Ya, kalau dalam bahasa ininya, dalam bahasa kekiniannya CTA, call to action. Nah estafet perjuangan, apa yang perlu kita investasikan hari ini untuk meneruskan perjuangan mereka? Ya mereka udah capek-capek dulu, zaman dulu untuk mencari ilmu, nah kita
untuk mencari ilmu duduk sebentar di masjid yang ruangan ber-AC, Masya Allah indahnya luar biasa gitu kan, masih berat. Betapa malunya kita ya dengan orang-orang zaman dahulu, ya ketika mereka ingin mencari ilmu, mereka harus menembus padang pasir yang musim dinginnya sangat dingin menusuk tulang, musim panasnya sangat tajam sampai ke ubun-ubun, pakai onta, tidak ada sponsor, pakai biaya pribadi. Begitu susahnya dulu mencari ilmu. Sekarang kita cari ilmu tinggal, bukalah HP, nah buka Google, hukum A, hukum B, hukum C. Nih Ustadz ini siapa nih, Ustadz Ahwazi ini siapa, tiba-tiba baru nongol di sini, kayak gitu kan. Carilah di Google. Segitu gampangnya kita mencari ilmu sekarang. Segitu gampangnya kita mencari sesuatu yang kita inginkan. Dahulu itu butuh perjuangan. Nah, apa yang kurang? Kenapa semakin gampang kita mengakses ilmu? Kenapa ilmu itu seolah-olah semakin menjauh? Kalau ilmu itu semakin dekat, pasti kita tidak akan seperti ini sekarang. Sekurang-kurangnya kayak Malaysia dikit lah gitu kan, kalau kita mau apple to apple membandingkan. Ya, nggak usah kayak negara-negara yang jauh lebih maju, enggak, minimal kayak Malaysia lah. Ya. Nah, itu yang akan kita kita sampaikan nanti pelan-pelan ya. Jadi kita lihat masa lalu, bandingkan masa sekarang, apa yang kurang, apa yang perlu kita lakukan. Nah, semoga ini tidak hanya pembahasan teoritis saja ya. Nah ini udah 9.24, waktu saya setengah jam lagi berarti ini maksimal. Ya biar gak ini kebanyakan ngomongnya ya. Jadi sebenarnya pembahasan ini, apa yang kita bahas ini sebenarnya diambil dari ini Bu, buku bahasa Arabnya ini. Judul buku bahasa Arabnya itu adalah Tarikh Tashri' al-Islami, Adwaru Tatawurihi, kemudian Masadiruhu, Madhahibuhu al-Fiqhiyah. Al-Muqarraru 'ala al-firqati al-ula ta'lif Ustaz Dr. Rashid Hasan Khalil Ustaz Fiqh al-Muqarran wa 'amid kulliyat asy-syariah wal qanun bil qari sabiqan huquq at-tabi' mahfuzah lil muallif. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jadi sebenarnya kita bahas ini adalah diktat saya dahulu di tahun pertama di Al-Azhar Mesir dulu. Nah, jadi ini saya lihat perlu untuk dibahas. Karena kalau kita misalkan membuka kajian yang lebih berat, misalkan ya, buka kajian bahasa Arab ya, Bu Rika ya. Nah, itu berat tuh. Ya, mungkin 1-2 bisa ikut, sisanya mundur perlahan sesuai dengan alam yang menentukan, hukum alam ya. Nah, Seleksi alam. seleksi alam ya. Nah, makanya ini sebenarnya sejarah. Ya, kita tidak akan paham apa itu Islam, apa itu hukum Islam, apa itu syariat Islam tanpa mengetahui sejarah. Kita akan dibohongi. Ya, kita kan banyak sekali dibohongi. Segala sesuatunya seolah-olah ya kalau kita bahas tentang sejarah, seolah-olah peradaban itu dimulai dari ada Romawi, ada Persia. Nah, dari Romawi ke Persia, Islam itu di skip seolah-olah masuk langsung ke peradaban barat. Ya, padahal salah satu yang membuat kemajuan zaman sekarang itu adanya dahulu peradaban Islam. Nah, kita pernah nggak kira-kira dalam kurikulum pembelajaran kita diajarkan bagaimana ulama-ulama dahulu yang mereka semakin dekat dengan masjid, ya semakin mau berpikir. Ya kan sekarang itu saya pernah baca sebuah penelitian katanya bahwa orang-orang Islam Indonesia itu terutama kita itu adalah umat yang sangat religius, sangat rajin berdoa, dikit-dikit berdoa gitu. Giliran tiba waktunya atau ada ajakan untuk berpikir, untuk mengkonsep sesuatu, ya boro-boro mengeksekusi, boro-boro bergerak, melakukan sesuatu, hanya untuk berpikir ini gimana baiknya aja kita nggak mau. Berarti ada yang salah, ada sunnah yang kita tinggalkan. Nah ini juga, jangan kita mengatakan bahwa sunnah itu hanya terkait dengan masalah, oh sunnah Nabi itu apa? Sunnah Nabi itu berpakaian putih atau Nabi suka warna hijau atau sholat duha, sholat ini. Iya itu sunnah di ibadah. Dan sunnah Nabi itu bukan hanya di ibadah. Sunnah Nabi itu kalau kita mempelajari masalah sunnah itu apa yang datang anin Nabi min qaulin wa fi'lin aw taqdirin. Apapun yang datang dari Nabi semuanya itu sunnah. Baik itu perkataannya Nabi, baik itu perkataan, perbuatan ataupun pernyataan beliau. Jadi apapun yang datang itu sunnah. Nah kita jarang diangkat bahwa berpikir itu sunnah Nabi. Bertindak itu sunnah Nabi. Ya bergerak itu sunnah Nabi.
Ya, karena semua yang dilakukan oleh Nabi itu semuanya perjuangan. Ya, kalau kita baca sirah Nabi, mulai dari beliau diangkat jadi Rasul sampai akhir hayat beliau itu semuanya sih perjuangan. Nah, tapi kita balik dulu ke sini ya, biar kita nggak muter-muter. Nah, inilah gunanya kita punya slide ya, kalau nggak kemana-mana nanti. Jadi apa itu tarik tasyri'? Ya, tarik tasyri' itu secara definisinya adalah ilmu yang mempelajari sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan dinamika hukum Islam. Jadi hukum Islam itu kapan munculnya? Ya kita mengenal hukum itu ada haram, ada halal, ya ada mulai dari mubah, sunnah, makruh, haram. Nah itu kapan munculnya? Apakah Nabi mengajarkan itu dari awal atau itu dibuat oleh para ulama? Nah itu ya dinamika itu yang kita pelajari. Kemudian kita juga mempelajari orangnya. Ya, yang perlu kita pahami adalah orang-orang yang membawa ilmu itu. Nah ini muncul notifikasi di situ ya. Nah ini muncul notifikasi. Ya udahlah ya kita ini aja. Matiin dulu kali internetnya. Biar nggak ketahuan nanti isinya apa aja gitu kan. Bahaya nih. Nah matikan dulu. Aduh. Ya, jadi bagaimana munculnya hukum Islam? Ya, bagaimana orang-orang yang membawa hukum Islam itu bisa muncul dan fuqaha yang merumuskannya. Fuqaha itu ahli fikih yang merumuskannya. Nah, esensinya apa? Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, ini bukan hanya sekedar romantisasi sejarah. Ya, tapi kita ingin memahami bagaimana growth mindset-nya. Apa cara pandang mereka untuk tumbuh yang bisa menjawab tantangan zaman. Yang kita tidak pikirkan itu. Yang kita mungkin tidak melakukan itu. Ya. Jadi selalu ya setiap kita belajar sejarah itu kita bandingkan dan apa kurangnya dan apa yang bisa kita perbuat. Ya tidak hanya berdoa, besok berdoa aja terus gitu kan. Nah, ya jadi itu tidak bisa ya. Lanjut dulu. 30 menit lagi. Nah, 3 intisari dari syariat Islam. Jadi kalau ibu-ibu ditanya misalkan syariat Islam itu apa gitu, apa kira-kira Bu jawabannya? Apa Bu, syariat Islam itu apa? Tuntunan hidup. Nah, bisa. Nah, apalagi Bu kira-kira syariat Islam? Nah, itu. Kita terkadang ya membatasi bahwa syariat itu hanya terbatas kepada hukum, bahkan itu hanya terbatas kepada hukum pidana. Jadi ketika ada slogan-slogan mari kita tegakkan syariat Islam gitu. Terkesan ketika ada yang mengatakan seperti itu, oh berarti pemerintahannya harus berdasarkan khalifah, berarti pemerintahannya kalau tidak menggunakan Al-Quran secara full berarti pemerintahnya kafir, naudzubillah. Gitu kan? Nah ya, makanya kita perlu memahami syariat Islam itu apa. Jadi waktu itu pernah suatu kali dalam sebuah majelis malaikat Jibril datang. Ya ini hadisnya masyhur ya. Jadi malaikat Jibril datang menghadap ke Nabi, lalu malaikat Jibril ini datang dalam bentuk seorang laki-laki. Dalam hadis itu disebutkan syadidu bayadhi thiyab. Jadi bajunya laki-laki itu putih bersih banget. Syadidu sawadi sya'ri. Rambutnya hitam pekat. Hitam banget. Nah kan biasanya kalau zaman dahulu kita kan kalau sekarang kemana-mana bisa pakai mobil ya. Bu Rika dari sana ke sini pakai mobil gitu kan. Nah saya juga dari sana ke sini juga pakai mobil. Sebegitunya kita dengan apa yang kita nikmatin sekarang. Dahulu enggak, orang kalau mau perjalanan pakai onta. Makanya ketika ada orang datang la yura alaihi atharu safar, tidak kelihatan nih jejak perjalanannya. Kan kalau pakai onta pasti bajunya agak ya pasti nggak rapi lah gitu kan, nggak mungkin dia tidak ada bekas perjalanannya. Ini ada seorang laki-laki dengan tampilan yang sangat maksimal, sempurna, ganteng sekali datang ke Nabi, duduk dekat Nabi, bersentuhan lutut sama lututnya beliau dan beliau nggak risih. Seolah teman lama baru datang gitu. Nah orang-orang jadi bertanya-tanya. Nah di hadis itu intinya bahwa malaikat Jibril mengajarkan ada 3 hal. Ya 3 hal pondasi syariat Islam. Apa itu? Yang pertama adalah hukum akidah. Yang paling kiri ya.
Ini yang pertama, hukum akidah. Hukum akidah itu terkait dengan keimanan. Al-imanu billah, iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir. Ya, sampai akhir ya. Itu adalah hukum akidah. Nah, itu yang pertama. Ya, ini adalah fondasi tauhid yang mendasari segala tindakan kita. Ya, dan yang kedua yaitu adalah hukum akhlak. Ya, yang disebutkan mahwal ihsan. Ihsan itu adalah ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, ihsan atau berbuat baik itu apa? Ya, Allah sering mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, itulah hukum akhlak. Ya, dan beberapa waktu lalu saya juga pernah dengar sebuah video mengatakan bahwa hukum moral itu standarnya atau sumbernya bukan dari agama. Ya, hukum moral itu standarnya bukan dari agama. Ya, sehingga ketika kita mengatakan, memahami dan meyakini bahwa hukum moral standarnya bukan agama, ya maka kita akan menganggap bahwa ya agama Islam itu enggak sempurna. Nah, ya, realitanya itu yang terjadi. Ya, padahal syariat Islam kan membahas tuh ada hukum akidah, ada hukum moral atau akhlak, ini tuh masalah etika. Ya, etika itu kadang tak tertulis hukumnya. Ya. Nah, ini masalah integritas, masalah empati, ya. Kan sekarang kita juga banyak masalah empati masyarakat. Kenapa ada yang bilang ini, mana empatinya kepada masyarakat? Nah, itu empati. Ya, dan juga kepekaan terhadap sosial. Nah, para ulama memasukkan materi ini ke dalam ilmu tazkiyatun nafsi dan juga tasawuf. Ya, jadi kayak ilmu tentang bagaimana menata hati. Ya, bagaimana kita bisa, kalau dalam bahasa kedokterannya, bagaimana kita bisa stress release dalam kehidupan kita. Ya, kan hidup sehari-hari itu isinya stres semua ya, Bu ya. Nah, dari bangun tidur, anak teriak lah, anak nangis, saya sekolah makan, lama banget sih makannya gitu. Ini mau telat, ayo, kan gitu. Nah, bagaimana Islam datang untuk menata hati ibu-ibu di sini biar nggak galau. Ya, menata juga hati bapak-bapak di rumah. Ya, biar pas ditanya tuh nggak kaku aja jawabannya, senyum dikit napa pah gitu kan. Nah, ya itu Islam datang seperti itu. Dan yang terakhir adalah hukum fikih. Ya, ini hukum praktek, hukum praktis. Jadi aturan ibadah kita sholat, ya aturan kita dalam bermuamalat, ya ekonomi Islam, masalah sosial. Nah, hukum-hukum itu banyak diajarkan dalam hukum fikih. Nah, inilah 3 hal. Sehingga tadi kita balik lagi, jangan kita hanya membahas syariat Islam itu hanya terkait dengan hukum Islam aja. Ya, bagaimana kita bisa mengandalkan amarah itu syariat Islam. Bagaimana kita ketika misalkan kita jualan nggak bohong itu syariat Islam. Bagaimana kita ketika berbicara, berkomunikasi dengan teman-teman kita itu syariat Islam mengatur. Bagaimana kita mampu berpikir itu juga diatur oleh syariat Islam. Jadi kalau kita malas-malasan, kira-kira kita melanggar syariat atau enggak kira-kira, Bu? Nah, jarang yang ada mengatakan bahwa malas itu adalah melanggar syariat Islam. Ya, karena syariat Islam itu meminta kita apa? Dalam sebuah hadis sebutkan ihris, ya, untuk mengerahkan segala kemampuan kita melakukan hal yang bermanfaat untuk kita. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Ya, itu. Jadi kita jangan membatasi syariat Islam itu hanya kepada masalah yang sifatnya normatif di bagian hukum. Karena kalau kita hanya membatasi Islam itu hanya di bagian hukum, kita akan mengatakan bahwa Islam itu agama yang kering. Kenapa? Karena kalau orang yang pembahasan sehari-harinya hanya masalah hukum, ini boleh, ini enggak boleh. Nah, lebih buruknya lagi udah tahu ini enggak boleh. Dicari celah gimana yang nggak boleh ini jadi boleh. Nah, itu orang hukum seperti itu. Ya, karena saya lulusan hukum Islam, ya saya mengetahui itu. Bagaimana misalkan sholat itu mulai dari jam 12 zuhur ya, dari jam 12 kira-kira sampai jam 3:10. Nah, jadi biar nggak kita berdosa sebenarnya bisa, nggak perlu sholat di awal. Sholat aja jam 3:05. Pas waktu 5 menit kita melesaikan sholat gitu. Nah, akhirnya apa? Kita mengerjakan yang wajib-wajibnya saja. Nah, makanya muncullah di sini etika kita kepada Allah layak nggak seperti itu? Muncullah hukum moralitas ini.
Ya, akidah kita gimana? Emang kita meyakini bahwa jam 3 kurang 5 itu kita masih hidup? Ternyata kita jam 3 kurang 4 langsung dicabut nyawanya oleh Allah, gimana? Nah itu ya, jadi makanya 3 hal inilah ya yang menjadi intisari daripada syariat Islam. Oke, nah kita lanjut dulu. Kita melihat di sini bagaimana potret kegelapan sebelum Islam atau masa jahiliyah. Ya kita semua udah tahu lah ya. Ini di masalah sosialnya perempuan itu bukan manusia. Perempuan itu lebih, mohon maaf, lebih dianggap mirip dengan bahaim. Bahaim itu binatang ternak. Seperti itu. Makanya ketika Umar bin Khattab mengubur bayi perempuannya hidup-hidup, kenapa? Karena malu punya anak perempuan. Itu di masa jahiliyah seperti itu. Kemudian perempuan itu bisa diwarisi. Misalkan si A menikah, punya anak laki-laki. Nah si A ini yang bapaknya ini bisa mewariskan istrinya kepada anaknya nanti. Lebih parah lagi gitu kan. Itu perempuan di zaman jahiliyah sebenarnya nggak ada artinya. Ya, jadi beda ya, Islam datang itu diangkat. Gitu kan? Nah, itu realitanya. Hukum, nah berlaku hukum rimba. Selama yang berlaku di sebuah peradaban itu adalah hukum rimba, maka jangan pernah berharap ada kemajuan. Jadi, kalau hukumnya yang berlaku itu benar, maka akan ada kemajuan. Tapi kalau yang berlaku hukum rimba, maka tidak akan ada kemajuan. Nah, kira-kira sekarang kita maju atau mundur atau stuck? Nah, kita aja yang menjawab. Kita hukum apa yang berlaku real sebenarnya? Nah, itu kita yang menjawab tuh. Ya. Nah, kemudian Islam pada waktu sebelum datangnya Islam, masyarakat jahiliyah itu ekonominya monopoli kapitalis. Ya, jadi semuanya dimiliki oleh, ya nggak jauh-jauh lah kayak sekarang gitu kan. Semuanya dimiliki oleh konglo-konglo. Ya, konglomerasi. Nah, sistem riba mencekik. Ibu pinjam uang ke saya 10.000, saya bilang, Bu, besok ibu harus balikin 20.000. Nah, itu hukum riba seperti itu. Hukum pinjam meminjam yang asasnya adalah sosial diganti menjadi hukum yang ada untung rugi. Nah, itu salah satu bentuk riba. Ya, tidak ada jaminan sosial kehidupan, nggak ada. Semuanya hidup antar suku, hidup sendiri. Ya, semuanya kalau tidak bisa ketika kalimat tidak bisa menyelesaikan negosiasi, tidak bisa menyelesaikan masalah, akhirnya yang terangkat itu adalah pedang. Jadi kalau kita lihat misalkan masyarakat pra-Islam, kita sering baca, mereka itu umatnya umat senggol bacok. Kesenggol dikit emosi. Ya, senggol dikit itu bisa perang. Suku Aus dan Khazraj sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka itu udah perang dalam waktu yang cukup lama, sampai mereka itu capek berperang. Perang terus isinya. Sampai datanglah istilahnya bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Ada tuh bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Seperti bulan Muharram, ya bulan Dzulhijjah itu nggak boleh berperang tuh. Saking 8 bulannya mereka berperang. Nah itu, ya bayangkan bagaimana Islam mengubah umat yang senggol bacok seperti itu, ya yang apa-apa dikit main pedang, menjadi umat yang berperadaban. Ya, nah 20 menit lagi kita percepat. Nah kemudian nih, kita akan membahas tentang bagaimana di sini periodisasi daripada masa munculnya hukum Islam sampai di masa kita sekarang. Ya, jadi ibarat seorang anak, hukum Islam itu mulai dari lahir, ya tumbuh, kemudian merangkak, ya. Jadi ada masa-masanya sampai ada masa perkembangannya itu kita lihat ya. Jadi ini masa yang fase pertama. Fase pertama ini adalah pertumbuhan dan pembentukan. Nah ini terjadi di zaman kenabian. Nah, kira-kira di tahun 610 sampai 632 Masehi ya. Nah, jadi karakternya di sini apa? Wahyu langsung turun, dakwah penuh pengorbanan, door to door di Makkah dan Madinah. Jadi awal turunnya Islam, umat yang pada waktu itu adalah umat yang sangat fanatik ya, fanatik kesukuan dan lain-lain, disitulah Islam turun. Ya makanya Islam turun dengan metode-metode yang
tidak dalam bahasa Arab itu namanya tadarruj, berangsur-angsur. Ya contohnya ketika mengharamkan khamar nggak langsung turun ayat masalah khamar itu haram. Ya kata Sayyidah Aisyah, kalaulah dulu ayat yang langsung turun itu adalah ayat tentang larangan zina dan larangan minum khamar, maka niscaya tidak akan ada satupun yang masuk Islam. Ya, nah nggak ada. Jadi wahyu pertama kali turun itu adalah Nabi diminta untuk pertama itu dakwah secara diam-diam. Jadi yang terdekat. Ya, lalu dakwah secara terang-terangan. Nah, habis itu pindah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, dan satu hal yang perlu kita pelajari bahwa ternyata ketika Nabi diminta oleh Allah untuk berdakwah, kan kita yakin bahwa Nabi itu kan adalah manusia yang paling pintar. Nggak mungkin kalau nggak pintar jadi Rasul itu nggak mungkin. Pintar duniawi, pintar secara ukhrawi. Ya, jadi kalau kita lihat fase kehidupan Nabi, Nabi itu di umur 12 tahun udah magang dengan Abu Thalib untuk melakukan perjalanan dinas berdagang sampai ke luar negeri, sampai ke Syam. 12 tahun. Kita 12 tahun anak-anak bisa ngapain sekarang Bu ya? Tambah kurang aja nggak tahu gitu kan, SMA aja 6 kali 3 nggak tahu gitu kan. Nah ada yang salah berarti. Ya Nabi umur 16 atau 17 tahun ikut perang namanya perang Fijar waktu itu. Nah anak-anak sekarang umur 17-18 tahun bisa ngapain kira-kira Bu? Main game. Ya ini juga penting ya bahwa ternyata anak-anak kita sekarang itu memang tidak hidup kayak kita dulu. Ya jadi kalau saya SD itu berarti sekitar 12 tahun lah ya. Nah 12 tahun saya beda dengan 12 tahun ibu, juga beda dengan 12 tahun anak kita sekarang. Anak kita sekarang ini luar biasa ininya, ujiannya luar biasa. Ya ini kalau kita nggak membatasi ini bisa nggak berkembang, kognitifnya nggak berkembang, cara berbicaranya bermasalah. Nah banyak ya makanya kita juga harus beradaptasi. Ya biar kita tahu. Jadi kita ini jangan sampai kita anak-anak kita hidup di tahun 2026 sementara kitanya hidup di tahun 2010. Udah beda tuh. Jadi kalau anak kita hidup di 2026 kita harus mampu berpikir untuk bisa setara pemikiran kita dengan anak-anak biar kita bisa mengatasi, berada di atas daripada pemikiran mereka. Ya, jadi kita harus masuk sampai sejauh itu. Oke, baik, kita balik lagi ke sini bahwa masa pertumbuhan di fase awal itu Nabi, kita yakin bahwa Nabi itu adalah manusia yang paling sempurna dan kesempurnaan itu Allah minta Nabi untuk mengajarkan, mentransfer kesempurnaan itu kepada para sahabat. Makanya salah satu ayat perintah Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi apa? Wasyawirhum fil amri. Wahai manusia yang paling sempurna, yang aku angkat engkau menjadi Rasul, kamu harus mampu untuk mengangkat intelektual, IQ, kepintaran kognitif masyarakat yang ada di zamanmu itu dengan kamu sudah saya berikan kecerdasan luar biasa, maka kecerdasan itu harus kamu transfer. Mentransfer kecerdasan itu kata Allah harus dengan syawirhum. Musyawarahlah kamu sama mereka. Kan bisa aja Nabi bilang, sahabat besok kita perang Badar berangkat tanggal sekian, kita berhenti di sini, semuanya Nabi yang ngatur, bisa nggak? Bisa. Tapi ternyata enggak. Betapa banyak dalam sirah kita lihat Nabi itu dikasih masukan. Perang Khandaq itu dikasih masukan. Kalau kita lihat membangun parit yang perang Khandaq itu dikasih masukan. Dan itu yang ngasih masukannya bukan orang Arab. Siapa yang ngasih masukan Bu? Al-Farisi, orang mana? Orang Persia Bu. Al-Farisi itu Farsi itu Persia. Bayangin kita orang Arab gitu ya, lagi ngobrol. Nih orang-orang Mekah mau nyerang nih, kita harus ngapain nih? Oh si A ngomong ini kita harus udah nanti kita lawan mereka di sini. Si B ngomong ini. Tiba-tiba ada orang dari luar datang. Menurut saya nggak gitu. Menurut saya kita senggali parit biar gini. Rasulullah mikir, oh iya juga ini benar nih, bagus nih. Jadi meskipun masukan itu bukan dari internal orang-orang dalam, tapi diterima. Gak pernah Nabi ngomong, lu siapa ngasih masukan? Kamu siapa ngasih masukan ke kami? Emang kamu orang Arab? Enggak. Nabi terima masukannya. Di situ Nabi mengajarkan bahwa tidak boleh ada rasa fanatik bahwa saya orang Arab jauh lebih baik daripada kamu wahai orang Persia, enggak boleh.
Di zaman Nabi, satu-satunya orang yang pernah naik ke atas Ka'bah, disuruh untuk azan di atas Ka'bah itu siapa, Bu? Bilal. Pas Bilal naik ke atas Ka'bah, ada tuh sahabat lain nyeletuk. Dan memang tokoh-tokoh penting juga pada waktu itu. Oh, ngapain tuh budak hitam naik ke atas Ka'bah tuh? Sampai ke Nabi. Marah Nabi luar biasa. Kamu masih berpikir kayak orang jahiliyah zaman dahulu, masih kayak gitu ngomongnya. Gitu. Nah di situ Nabi mengajarkan tidak boleh ada rasa keakuan, egoisme itu nggak boleh. Nah, bayangkan budak hitam lagi gitu kan, disuruh naik ke atas Ka'bah. Kalau kita baca lagi sejarah, ketika terjadi banjir besar yang menghancurkan pondasi Ka'bah, orang-orang Arab pada waktu itu jauh sebelum Islam itu nggak berani untuk menghancurkan Ka'bah, untuk membangun lagi itu nggak berani. Kenapa? Takut dikutuk, khawatir mereka. Padahal kan tujuannya untuk membangun lagi. Saking mereka mengagungkan Ka'bah itu dengan sangat begitunya, nggak mau mereka tuh. Sampai ada satu orang yang mencoba buat meruntuhkan sedikit bagian Ka'bah, oh aman gitu. Udah, baru yang lain juga ikut tuh. Saking mereka takutnya menghancurkan Ka'bah. Dan ini bayangkan di zaman Nabi ada orang yang naik ke atas Ka'bah. Nah itu gimana perasaan kebatinan mereka melihat seperti itu. Dan Nabi mengajarkan, ya tidak boleh ada rasa egoisme, aku lebih baik, oh kamu ini, kamu itu, kamu lebih rendah, kamu mantan budak lebih hitam, enggak ya. Nah kan udah 10 menit lagi kan. Oke kita percepat lah ya. Fase kedua, saya padahal takut tadi itu, nih materinya terlalu cepat, cukup atau enggak gitu kan. Takut materinya kurang panjang. Ini masih ada berapa slide? Kita percepat. Setengah jam lagi Ustadz. Oh masih ada? Masih santai Ustadz. Santai Bu ya. Ya saya sebenarnya lebih suka itu tadi, lebih suka tanya jawab sebenarnya. Tapi oke lah, kita selesaikan dulu yang ini ya. Jadi selesai di fase pertama Nabi mengaktifkan akal masyarakat Arab. Ya, jadi Nabi ketika diutus menjadi Rasul itu jangan kita batasi Nabi itu hanya membahas perintah sholat saja, zakat saja, larangan zina aja, larangan khamar aja, enggak. Kita lupa sunnah yang Nabi berikan itu kepada sahabat adalah sunnah untuk berpikir. Tidak boleh egois, enggak boleh sombong, enggak boleh merasa paling pintar. Sepintar-pintarnya kamu lebih pintar aku aja disuruh untuk bermusyawarah kepada sahabat, kamu siapa? Kira-kira gitu. Apalagi kita apakah yakin bahwa kita orang yang paling cerdas di muka bumi Tangerang Selatan, Bintaro, sektor 9 ini? Enggak. Kita bukan orang paling pintar, enggak. Paling soleh, enggak. Dijanjikan masuk surga juga enggak. Giliran ada yang ngasih masukan, nah, kamu menyinggung saya ya, saya lebih duluan loh di sini daripada kamu. Itu enggak boleh. Ya jadi enggak boleh kita merasa paling itu enggak bisa. Nah, kalau kita masih merasa seperti itu, berarti kita melanggar syariat Islam, melanggar sunnah Nabi. Nah, makanya transformasi cara berpikir itu terjadi di masa Nabi turun, di masa Nabi masih hidup. Bayangkan, siapa yang nggak kenal Umar bin Khattab? Ya, orang yang sebelum Islam itu paling ditakuti. Ya, dalam sejarah kita mengenal yang sependek yang saya baca, sesatunya orang yang mengubur bayi perempuannya hidup-hidup, dia lah itu orangnya tuh. Ya, orang kalau ngelihat dia itu takut. Ya. Jadi ibaratnya zaman sekarang itu siapa preman yang paling kita takuti sekarang? Itulah dia tuh. Itu Umar bin Khattab. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab ini mau membunuh Nabi secara langsung, ternyata dengan doa Nabi intinya Umar masuk Islam. Nah, cuma satu yang kita lihat, kira-kira kalau ada nih preman masuk Islam, bisa nggak preman itu jadi orang yang paling pintar? Maksudnya gini, Umar ketika sebelum Islam luar biasa di bawah banget tuh posisinya tuh, ya manusia paling ya na'udzubillah lah ya, paling rendah gitu. Masuk Islam dengan pengajaran Nabi, beliau bisa jadi khalifah. Orang yang paling hina di zaman sebelum Islam bisa berubah menjadi orang yang menjadi paling dipercaya oleh Nabi. Sampai Nabi bilang ini ya kalau adalah Rasul setelahku pasti Umar itu orang itu. Dan kalau kita lihat fikih
Fikih itu terbentuk secara, hukum-hukum Islam itu terbentuk secara masif di zamannya Umar. Umar tuh banyak sekali bikin hukum-hukum baru. Salat tarawih kita yang jamaah-jamaah malam itu Umar yang bikin, Bu. Nggak ada tuh yang lain yang bikin. Dan itu diakui oleh para sahabat dan ijma' para sahabat, oh itu nggak apa-apa, itu boleh. Ya kita bilang itu itu kan nggak pernah dilakukan oleh Nabi, itu Umar melakukan. Lihat bagaimana cara transfer pikiran, bagaimana Nabi bisa mengaktifkan akal para sahabat, mengaktifkan orang yang dikit-dikit marah, dikit-dikit mau bunuh orang. Lihat nggak kalau kita dengar hadis Nabi, awal-awal Islam itu awal-awal Umar itu masuk Islam, itu banyak hadis mengatakan gini, misalkan datang orang ke Nabi, nah orang ini nggak beradab. Orang Yahudi misalkan datang ke Nabi, dia nggak beradab. Muhammad, kamu ngutang sama aku, bayar dong sekarang gitu. Padahal itu temponya masih lama. Nah, kira-kira dengar itu Umar diam-diam aja enggak? Enggak, kata Umar apa? Ya Rasulullah izinkan ku penggal kepalanya tuh gitu. Masih kayak gitu. Enggak Mar, sabar Mar. Nah, cara Nabi ngomong itu pendidikan. Itu mendidik. Umar lagi dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian enggak Mar, biarkan dia selesaiin dia ngomong dulu sampai akhir apa hajatnya kita berikan. Ternyata itu adalah pendeta yang nguji Nabi yang ujung-ujungnya pendeta itu masuk Islam. Jadi ceritanya Nabi ini ngutang, jatuh temponya masih lama, dia datang gitu kan. Oh kamu dibentak-bentak tuh. Siapa yang nggak marah? Kalau kita di sini ada ustadz-ustadz kita yang datang pasti kita marah kan. Nah ini kata saya jangan, biar selesaiin dulu. Enggak, sebenarnya saya cuman nguji kamu aja, kamu beneran Nabi enggak gitu. Karena kalau Nabi itu dibentak-bentak dia pasti akan sopan, akan lembut. Nah, karena saya yakin kamu Nabi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam sependetanya itu. Karena dia tahu ciri-ciri Nabi itu seperti apa. Nah, singkat cerita sampailah Umar itu menjadi orang yang paling berempatinya ketika beliau jadi khalifah dengar ibu-ibu yang masak batu demi anaknya yang nangis buat nenangin anaknya enggak punya makanan. Ya, jadi sebegitu Nabi berhasil untuk menata cara berpikir Umar, menata hati Umar hingga beliau menjadi manusia yang paling berempati di saat beliau menjadi pemimpin. Itu didikan Nabi. Jadi Nabi enggak sekedar hanya sholat, ayo ini enggak hanya sekedar ibadah doang. Makanya dalam hati saya, yang mungkin saya salah gitu kan, saya agak kurang merasa ada yang kurang pas ketika isi ceramah-ceramah kita itu hanya dalam masalah akidah dan ibadah saja. Padahal permasalahan real yang kita hadapi sekarang itu jauh lebih berat daripada itu. Jauh lebih besar daripada itu. Tapi nantilah kita bahas di akhir, kita lanjut dulu ya. Nah biar nggak kepanjangan. Fase kedua, masuk di fase kedua ketika pikiran itu sudah ditransfer oleh Nabi kepada para sahabat, pikiran sahabat ini berkembang. Kira-kira apakah sahabat ini satu pemikiran semua ibu-ibu? Enggak. Di antara mereka pun juga ada yang berbeda pendapat. Nah di fase kedua ini terjadi masa pembangunan dan penyempurnaan hukum Islam. Yaitu zaman sahabat dan tabi'in. Ya ini sekitar abad ke-1 sampai ke-2 Hijriah lah. Nah karakternya gimana? Bayangkan. Wahyu terputus. Islam udah tersebar luas sampai ke Afrika, sampai kemana-mana gitu. Nah, dan meluasnya sangat drastis. Mustahil Islam bisa meluas tersebar dengan sangat luas kalau tidak ada aktivasi pikiran di situ. Gak mungkin. Gak mungkin manusia sebodoh itu menerima hal-hal baru dari luar kalau gak ada yang diperbaiki, gak ada yang diatasi. Gak mungkin kita akan mau menerima orang dari luar kalau orang luar nggak mau kalau orang luar itu tidak memberikan solusi di permasalahan kita. Artinya Islam bisa menyebar luas dengan sangat drastis pada waktu itu karena Islam mampu menyelesaikan masalah. Ingat, bukan hanya masalah ibadah doang. Ya, bukan hanya masalah hal-hal yang sifatnya individual enggak. Tapi Islam mampu menyelesaikan masalah sosial. Islam mampu menyelesaikan masalah ekonomi. Islam mampu menyelesaikan masalah pendidikan. Nah, itu yang terjadi. Nah, makanya para sahabat pada waktu itu mulai berijtihad menjawab masalah-masalah baru yang belum ada di zaman Nabi. Ya banyak masalah baru yang muncul. Tapi karena Nabi dari awal sudah mengaktifkan pikirannya Ibnu Mas'ud, sudah mengaktifkan pikirannya Ibnu Umar, sudah mengaktifkan pikirannya Abu Bakar, sudah mengaktifkan pikirannya Zaid bin Thabit. Karena pikiran itu udah aktif, maka mereka udah siap untuk menerima dan melakukan hal-hal baru. Bayangkan ibu-ibu ya,
Kalau bukan aktifnya pikirannya Umar bin Khattab, kita nggak bisa baca Al-Quran kayak gini sekarang nih. Ya, karena pas pertama kali Al-Quran ini pengen dibukukan, itu ditolak mentah-mentah oleh Abu Bakar Khalifah pada waktu itu. Kenapa? Ini bid'ah, ini nggak pernah Nabi ngajarkan dan nggak pernah Nabi menyuruh. Kata Umar gimana? Nggak gitu Abu Bakar. Kalau kamu nggak ngumpulin Al-Quran tercerai-berai, nanti kalau sekarang kita aja bisa salah baca Al-Quran, apalagi umat Islam nanti, apalagi kita sekarang. Apalagi tadi Bu, Sonya baca Al-Quran bisa salah tuh Bu. Kalau pikiran Umar tuh nggak aktif, nggak diaktifkan oleh Nabi, itu luar biasanya Umar tuh. Dalam hadis itu disebutkan sampai hatta syarahallahu sadrahu, sampai Allah membukakan hatinya Abu Bakar. Nah itu, ya itu yang dilakukan oleh umat Islam zaman dahulu. Oke, ini periode kedua, kita baca aja. Nah, ada salah satu hal yang perlu kita highlight di sini bahwa ada lompatan intelektual daripada ulama Mawali, ya. Nah, pendidikan sebagai penggerak peradaban. Jadi fenomena bangkitnya ulama Mawali. Ulama Mawali ini siapa? Ulama Mawali ini adalah orang-orang non-Arab mantan budak. Jadi ketika orang Arab sibuk dalam peta perpolitikan praktis, para budaknya ini banyak waktu luang. Ya jadi nggak perlu jadi budak juga sebenarnya Ibu ya. Ini siapa yang punya waktu luang lah gitu. Ya ketika misalkan para tuan-tuannya ini udah sibuk berpolitik, mengurus negara, mengurus rakyat dan lain-lain, budak ini bingung, kita ngapain lagi ya gitu kan. Ini rumah udah beres, rumah udah bersih gitu kan. Apa yang mereka lakukan? Mereka belajar. Belajar di antara mereka. Sampai ya pada masa sahabat meninggal, mereka lah yang melanjutkan estafet keilmuan itu. Maka adalah di masa tabi'nya. Pada masa tabi'in ya ini adalah bukti sejarah bahwa pendidikan dan penguasaan ilmu mampu mengangkat derajat manusia dari lapisan sosial bawah menjadi otoritas tertinggi penentu arah peradaban Islam. Pendidikan. Nah orang-orangnya itu nanti kita lihat banyak tuh orang-orangnya siapa aja yang budak jadi ulama. Nah jadi refleksi kritis untuk kita masa kini lebih dari sekedar semangat. Kebangkitan peradaban itu tidak cukup hanya dengan semangat religius saja. Mohon maaf ya, bukan saya mengatakan kajian itu nggak penting. Nggak cukup hanya dengan semangat berkajian aja ibu-ibu. Ya nggak cukup. Yang nggak cukup hanya dengan semangat berdoa saja, semangat berumroh saja, semangat enggak. Kita harus bersemangat untuk mencari apa masalah yang muncul di hadapan kita, apa masalah di Tangsel, apa masalah di Permata, dan bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Jadi nggak cukup hanya sekedar ya mohon maaf ya bukan menyinggung, nggak cukup hanya sekedar kita tenggelam dalam rutinitas kebiasaan hidup sehari-hari yang kita lakukan. Ya, Nabi itu tidak hanya tenggelam dalam rutinitas, beliau itu meng-create sesuatu. Makanya ketika pikiran Nabi ini ditransfer kepada sahabat, kita harus membuat sesuatu mempermudah. Datang ke tabi'in, kita harus membuat sesuatu mempermudah gitu kan. Nah maka munculnya ilmu-ilmu yang kita rasakan sekarang itu semuanya ilmu yang datang belakangan tujuannya untuk mempermudah kita. Al-Quran itu muncul dari idenya Umar bin Khattab. Kenapa? Pengen meng-create sesuatu biar hidup orang-orang lebih mudah. Mazhab fikih yang kita pelajari sekarang, mazhab Syafi'i dan lain-lain, itu muncul dari keinginan Imam Syafi'i meng-create sesuatu agar orang-orang berikutnya bisa belajar agama itu lebih mudah. Nah, kita apa yang kita create sekarang? Sunnah create-nya itu mana? Ya sunnah untuk sunnah inovatifnya di mana? Apa yang kita inovasikan sekarang? Ya itu pertanyaan untuk saya juga ya, untuk kita semua lah ya. Nah makanya spiritual yang produktif itu apa? Sabar dan tawakal harus berjalan beriringan dengan kerja keras, disiplin intelektual dan juga ada aksi nyata. Ya gak cukup kita nanti akan kita sampaikan kepada Nabi ketika kita ketemu Nabi nanti misalkan ya, mudah-mudahan insya Allah kan, apa yang amalan yang bisa kita banggakan? Ya Nabi, saya membanggakan saya bisa sholat 5 waktu tidak ada yang ketinggalan. Gitu. Saya bisa berumroh tiap tahun, saya bisa berhaji tiap tahun. Kira-kira itu enggak yang diharapkan oleh Nabi ketika para umat Islam sekarang terlalu banyak masalah-masalah sosialnya, masalah ekonominya, masalah pendidikannya. Bangga enggak Nabi kira-kira dengan yang seperti itu? Ya tentu tidak ya. Nah ini diantara ulama Mawali siapa? Ada namanya Imam Nafi'. Imam Nafi' ini mantan budak. Tapi bukan sekedar budak biasa, beliau mantan budaknya Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Umar bin Khattab punya anak Abdullah.
Nah, Abdullah punya budak namanya Nafi'. Ya. Ya karena tuannya udah sibuk dengan mengelola negara, ya dia sibuk belajar. Dan Imam Nafi' ini adalah gurunya Imam Malik. Jadi Imam Malik belajar kepada mantan budak. Nah, lihat bagaimana ilmu yang menjadi kompas mereka pada waktu itu. Ada Atha bin Rabah, ya mantan budak yang kemudian menjadi mufti ya di Mekah. Ada Hasan al-Basri yang namanya selalu sering disebutkan. Beliau lahir dari kedua orang tua yang merupakan mantan budak juga. Ayahnya bernama Yasar, berasal dari Persia dan merupakan mantan budak dari sahabat Nabi Zaid bin Thabit. Nah, kemudian sementara ibunya juga Khairah, mantan budak dari Ummu Salamah istri Rasul. Nah, lihat ya, jadi kan kita nggak ada yang budak di sini, bukan? Udah jadi manusia sempurna, manusia merdeka semua kan? Nah, harusnya kita akan jauh lebih mudah. Ya, jauh lebih mudah daripada Imam Nafi', jauh lebih mudah daripada Imam Atha bin Abi Rabah. Ya, jauh lebih mudah dari Hasan al-Basri. Apa yang kurang di kita sekarang? Nah, ya. Nah, pada akhirnya di zaman keemasan Islam yang disebut sebagai salafus saleh itu muncullah 4 mazhab fikih. Kita langsung ini ya, kalau kita bahas secara keseluruhan ini panjang nih. Ini butuh beberapa episode nih kita membahas ini kalau kita mau bahas sampai akhir. Karena bukunya aja bahasa Arab, Bu. Ini bukunya 341 halaman bukunya, ya. Nah, pada akhirnya di tahun-tahun itu muncullah mazhab fikih. Sebelum munculnya mazhab fikih, ya kita ini beranjak ke madrasatul ra'yi. Jadi Islam berkembang di zamannya Abu Bakar, di zamannya Umar bin Khattab, di zamannya Umar, sampai di zamannya Ali bin Abi Thalib. Nah, munculnya mazhab fikih ini mulai terlihat di masanya Ali bin Abi Thalib dan setelahnya. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib pada waktu itu memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ya ke Irak di Kufah dan Basrah, Kufah pada waktu itu. Sehingga berduyun-duyunlah para sahabat pindah ke Kufah. Ya, Kufah itu cukup jauh. Irak sekarang itu cukup jauh dari Mekah. Sehingga permasalahan yang muncul jauh lebih banyak. Dan para ulama pada waktu itu meyakini bahwa Islam ini bisa mengatasi seluruh problematika yang terjadi, terutama problematika yang terkait dengan hukum Islam. Ya, ini di satu sisi wahyu terputus, di sisi lain umat Islam saking luasnya sampai ke Kufah. Kira-kira lebih banyak gak masalah di Kufah daripada di Madinah, ibu-ibu pada waktu itu? Lebih banyak mana, di Kufah atau Madinah? Terpaksa pada waktu itu di Kufah pasti lebih banyak masalah. Ya, di Kufah banyak masalah, sahabat tidak sebanyak sahabat di Madinah. Pada akhirnya orang-orang di Kufah harus mampu menjawab krisis permasalahan sosial, hukum, budaya, politik, ekonomi yang ada pada waktu itu dengan hukum Islam. Solusinya apa? Lahirlah pada akhirnya Madrasatu Ahlur Ra'yi. Jadi madrasah atau sekolah logika. Nah, ini sekolah logika ini dipelopori oleh siapa? Dipelopori oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu siapa? Sahabat Nabi. Jadi Ibnu Mas'ud itu adalah sahabat Nabi yang sangat kritis. Jadi kalau kita kelompokkan sahabat Nabi, ada orang-orang yang sangat kritis berpikirnya. Siapa itu? Ibnu Mas'ud, Umar bin Khattab, gitu ya, Ali bin Abi Thalib. Nah, dari tangan-tangan mereka inilah lahir Madrasatu Ahlur Ra'yi, yaitu sekolah logika. Hukum Islam itu dilogikakan dengan sangat detail sekali, hingga mampu menjawab permasalahan yang muncul pada waktu itu menggunakan istilah analogi atau bahasa Islamnya qiyas. Misalkan gini, Khomar itu ada nggak? Bukan khomar ya, bir atau ini bir yang dari anggur itu, ya vodka atau apapun gitu kan? Vodka, ada nggak vodka di zaman Nabi? Namanya lain gitu kan? Nah, namanya beda. Atau yang itu deh, ini aja, beras ada nggak zaman Nabi? Nah, ini lebih gampang nih. Beras ada nggak zaman Nabi? Makanan pokok zaman Nabi nggak beras? Lalu bagaimana kita bisa mengatakan bahwa beras itu adalah zakat fitrah? Nabi nggak pernah nyuruh zakat fitrah itu pakai beras. Itu yang dipikirkan oleh ulama, Bu.
Kenapa bisa zakat fitrah itu Nabi bilangnya adalah gandum kurma? Dipikirin tuh sama ulama-ulama Ibnu Mas'ud, kenapa ya gitu. Lah ntar kalau orang-orang di Asia Tenggara yang mereka nggak makan gandum, nggak makan beras, nggak bisa dong mereka zakat fitrah. Masalah. Itulah visionernya. Dipikir itu betul-betul difikirkan sampai sedalam itu. Maka muncullah ternyata Nabi bilang zakat fitrah itu adalah gandum di Mekah, di Madinah atau kurma, gara-gara di sana makanan pokoknya adalah gandum dan kurma. Sehingga muncul hukum fikih mengatakan apapun yang jadi makanan pokok maka itu bisa dijadikan untuk pembayaran zakat fitrah. Makanya zakat fitrah kita adalah beras. Sebegitunya ulama itu mikir gitu. Jadi enggak serta-merta, enggak kok Nabi enggak pernah nyuruh kok, ya udahlah berarti enggak usah lah kita bu zakat bu. Di zakat fitrah di Indonesia enggak wajib. Kenapa? Nabi enggak pernah bilang zakat fitrah itu wajib dengan beras. Zakat fitrah itu gandum. Kita gandum apa ya? Kita ada makan gandum enggak ya? Masa zakat fitrahnya dalam bentuk roti kan enggak mungkin gitu kan. Nah, jadi enggak logis. Dilogikakan oleh para ulama. Ini Al-Quran bu yang kita baca sekarang. Itu juga dilogikakan oleh para ulama. Kalau orang Arab membaca tulisan tanpa harokat bisa. Ya orang Arab membaca tulisan tanpa titik itu bisa. Non Arab disuruh baca itu pusing mereka. Nah muncullah ulama-ulama membuat hal-hal inovasi baru. Dibikinlah namanya harokat. Kenapa fathah itu harus baris atas? Kenapa ada dhammah itu yang gini? Kenapa kasroh di bawah? Gitu. Itu dilogikakan oleh para ulama. Artinya apa? Mereka logikakan dan berjalan pikirannya. Nah sementara kita, nah itu ya. Jadi dari Ibnu Mas'ud mengalir kepada Ibrahim bin Nakhai, Hamad bin Sulaiman hingga memuncak pada seorang murid yang sangat jenius luar biasa namanya adalah Imam Abu Hanifah. Inilah mazhab pertama yang muncul secara Islam dalam periode satu dalam sejarah Islam namanya adalah mazhab Hanafi. Yang menjadikan logika itu betul-betul ujung tombak utama untuk menyelesaikan masalah fikih pada waktu itu. Kenapa? Karena Kufah itu jauh dari Madinah. Ya, peredaran hadis tidak sebanyak di Madinah. Sementara masalah yang muncul jauh lebih banyak. Maka muncul butuh orang-orang jenius untuk menyelesaikan masalah pada waktu itu. Ya, dari Ibnu Mas'ud, lihat tali-talinya, tali sanad keilmuannya sampai kepada Imam Abu Hanifah. Oke. Kemudian di Madinah tidak ketinggalan ada Imam Malik di situ. Imam Malik ini dipelopori ya sebelumnya dipelopori oleh Ibnu Umar. Ya Ibnu Umar dan bapaknya ini suka kalau serumah mereka suka berantem nih. Kenapa? Ibnu Umar itu orang yang madrasahnya ahlul hadis yang lebih banyak memegang kepada Al-Quran dan Sunnah, sementara Umar bin Khattab lebih banyak memegang kepada logika kemaslahatan. Dan dua-duanya itu benar. Kenapa benar? Dua-duanya dididik oleh Nabi kok gitu. Kalau salah lah kata Umar ini, pasti Nabi nggak akan bilang tuh, kalau ada Rasul selaku pasti Umar. Nggak mungkin. Dan ada waktu itu sebuah ayat turun, jadi waktu itu gini, perang Badar kalau nggak salah tuh. Para sahabat beda pendapat, ini para tawanan ini mau kita bebaskan minta tebusan biar dapat duit atau kita bunuh. Kata Umar, enggak, bunuh semuanya gitu. Kata Nabi dan para sahabat yang lain, enggak, mereka kita jadikan kita minta tawanan segala macam dan lain-lain biar dapat duit gitu. Turun ayat bu, nangis Nabi dengan ayat itu. Kenapa? Ternyata ayat itu membenarkan kata Umar, membenarkan ijtihadnya Umar yang mengandalkan logika itu. Seperti itu, ya. Balik lagi kita ke sini, ya. Jadi dari Ibnu Umar ini nanti diwariskan kepada muridnya Nafi' yang tadi, budaknya Ibnu Umar. Nah hingga puncaknya lahirlah Imam Malik. Imam Malik ini murid daripada Imam Nafi'. Nah ya di tahun ini yang mengkristalkan metodologi untuk menjadi mazhab Maliki. Jadi mazhab pertama muncul mazhab Imam Abu Hanifah di Kufah di Irak. Lalu muncul mazhabnya Imam Malik di Madinah di tahun yang berdekatan. Gak terlalu jauh tuh tahunnya. Nah cuman corak pemikirannya beda. Kalau yang di Kufah mengandalkan logika, yang di sini mengandalkan hadis. Ya karena memang seperti itu. Ini bukan tentang benar salah, ini mana yang sesuai. Enggak ada ulama yang mengatakan bahwa oh itu yang Kufah salah total tuh, mengandalkan logika. Enggak.
Nggak ada juga yang bilang oh itu yang di Madinah terlalu teori, terlalu literalis, terlalu ke ini, enggak gitu. Dua-duanya benar, kenapa? Karena memang situasi dan kondisi dua daerah itu sangat-sangat berbeda. Dan memang dibutuhkan orang-orang yang punya corak pemikiran yang berbeda. Oke, tadi ada satu ya di Kufah ada madrasah logika, ya di Madinah muncul madrasah hadis namanya. Kenapa? Karena hadis sangat banyak di situ. Ya, dari Ibnu Umar sampai muncul terakhir di mazhab Imam Malik. Nah, kita lanjut. Kita nih, lalu kita yang bermazhab Syafi'i, nih ibu-ibu mazhabnya apa Bu? Syafi'i, Maliki atau Hanafi? Nah, ya. Kita Asia Tenggara ini pasti semuanya rata-rata bermazhab Syafi'i. Ya, nggak mungkin kita bermazhab Hanafi, nggak mungkin, nggak bisa. Saya pernah membaca bukunya mazhab Hanafi itu nggak masuk Bu. Saking kuatnya logika di situ nggak masuk. Bayangin yang melogikakan mazhabnya Imam Abu Hanifah itu kebanyakan orang-orang Persia yang daya pikirnya mungkin di atas kita gitu kan, berat, nggak masuk di otak kita untuk memahami itu. Nah, tapi Imam Syafi'i punya cara yang berbeda. Apa yang beliau lakukan? Beliau berguru langsung dengan Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i ini gurunya langsung adalah Imam Malik. Sekaligus menjadi murid utama. Beliau berguru langsung dengan Imam Malik sekaligus kepada murid utama Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu punya murid, nah Imam Syafi'i belajar langsung dengan murid utamanya Imam Abu Hanifah. Dan luar biasanya beliau, Imam Syafi'i mampu menjembatani dan menggabungkan kekuatan logika fikirannya ulama di Kufah yang madrasah logika ini dengan kekuatan dalil nakli kita sebutkan Al-Quran hadis yang digawangi oleh Imam Malik di Madinah. Jadi digabung. Makanya mazhab yang paling banyak tersebar di dunia saat ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Kenapa? Sangat logis sekali dan sangat kuat sekali kepada Al-Quran dan hadisnya. Nah, beruntunglah kita. Nah, jadi kalau bisa ibu-ibu kalau ada waktu nanti kunjungi Bu Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu ada di Mesir. Nah, kalau ada yang umroh plus Mesir, itu cari Imam Syafi'i di situ, pasti akan diajak ke sana. Ya. Nah, itu Imam Syafi'i. Jeniusnya luar biasa. Ya, jeniusnya Masya Allah gitu. Mampu menggabungkan akal fikirannya Imam Abu Hanifah dengan akal fikirannya Imam Malik. Lihat mereka mengkreat sesuatu ya. Nah, kemudian berikutnya muncul mazhab Hambali. Ya, ini Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ini juga muridnya langsung daripada Imam Syafi'i. Ya, lihat bagaimana tali temali dari Nabi ya kepada Ibnu Mas'ud gitu kan sampai kepada Imam Abu Hanifah. Lalu lihat juga bagaimana dari Nabi ya sampai kepada Ibnu Umar ya sampai kepada Nafi' sampai kepada Imam Malik. Itu tali temali sanadnya itu ada. Nah, sehingga tali itu berlanjut sampai kepada mazhabnya Hambali. Ya Imam Ahmad bin Hanbal. Yang di masa beliau itu muncul kaum namanya kaum Mu'tazilah yang sangat berlogika tapi kepleset. Ya, kalau Imam Abu Hanifah itu berlogikanya keras tapi jalurnya benar. Mu'tazilah itu berlogika tapi kepleset. Pleset lah dikit gitu kan. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal mengembalikan kembali agar tidak jauh kepleset ya, memperbaiki keplesetan terplesetnya logika orang-orang pada waktu itu menjadi kembali kepada jalan yang benar ya. Nah, jadi Imam Ahmad ini didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, murid terbaik dari Imam Syafi'i. Mazhab ini muncul sebagai gerakan pemurnian di tengah menguatnya arus rasionalisme ekstrim, ya, atau Mu'tazilah. Yang sampai Mu'tazilah itu memunculkan sesuatu yang nggak pernah muncul sebelumnya. Kalau ada orang beriman berbuat dosa, dia berada dalam manzilah baina manzilatain gitu, ya. Tidak di surga, tidak di neraka gitu. Nah, itu enggak tahu dari mana tuh saking keplesetnya dia berlogika gitu kan. Nah, Imam Ahmad mengambil posisi tegas untuk mengembalikan umat Islam pada kemurnian supremasi teks Al-Quran dan hadis secara mutlak serta meminimalkan ketergantungan kepada logika. Nah, ya. Lanjut kita masuk kepada fase berikutnya. Ya, jadi fase ini agak di-cut ya. Jadi fasenya Imam Ahmad sampai abad pertengahan itu lagi puncak-puncak kejayaannya.
ya politik sedang berjaya, ya kekuasaan berjaya, keilmuan berjaya, ada ada Baitul Hikmah di Baghdad yang merangkum banyak sekali buku-buku, ya. Nah, sampai muncul era kemunduran. Ya, ini di fase ketiga, masa kemunduran pasca kemasan runtuhnya Baghdad nih ceritanya. Ya, runtuhnya peradaban Islam itu mulai tuh muncul hal-hal yang kita rasakan sekarang, malas berpikir, merasa pintu ijtihad tertutup. Karena kalau pintu ijtihad tertutup, ya orang udah nggak mau mikir, ya udah apalagi udah sempurna semua. Nah, jadi gini, ketika kita mengatakan bahwa Islam itu sempurna di zaman Nabi turun, jangan kira ketika ada hal baru kita berijtihad itu jadi salah, enggak. Jadi yang Nabi ajarkan di awal-awal itu adalah pancingannya. Sempurna pancingannya, sempurna pisaunya, sempurna alat-alat untuk membedah masa-masa yang akan datang berikutnya. Itu yang sempurna. Bukan sempurna dalam artian kita nggak usah berpikir pintu ijtihad tertutup, ini menjadi salah, ini menjadi bid'ah, ini menjadi enggak gitu ceritanya. Ya makanya perlu ya kita mengetahui ini. Nah, ketika Eropa mulai maju, perang salib dan lain-lainnya. Nah, situlah kita mulai kritis tuh. Ya, penyakit umat Islam mulai ya, kita menganggap dunia ini, nah, kita menganggap dunia ini sumber kehinaan. Ya, kita menganggap dunia ini sebagai sumber kehinaan, sebagai antitesis daripada kelirunya cinta dunia. Jadi yang satu ekstrim kiri, yang satu ekstrim kanan. Rusak dua-duanya. Yang satu mencari dunia untuk menimbun-nimbun harta, yang satu lagi nggak mau ngapa-ngapain karena menganggap itu hal yang jelek. Nah, ekstremis tuh. Padahal boleh jadi kita aja yang malas bergerak. Lalu menggunakan kata zuhud ya untuk menutupi ketidakmampuan kita bersaing dalam bidang sains. Ya udahlah, biarlah ekonomi dipegang oleh orang-orang luar. Yang penting akidah kita harus benar. Itu salah berpikir. Nggak boleh. Nggak pernah Nabi ngajarin gitu. Pernah kan Nabi bilang, ya udahlah ekonomi biar dipegang orang Yahudi. Yang penting kita akidah kita aman. Enggak. Nabi bilang apa? Bikin pasar baru. Ya bikin traffic baru untuk jual beli. Enggak dibiarin begitu aja. Kita menganggap ya udahlah biarlah kita ikhlas, tawakal, sabar, pemaaf dan lain-lain. Ya padahal kita sedang dipermainkan. Penjajah datang ke sini menjarah barang kita lalu dia marah, oh ya mohon maaf ya. Kita yang minta maaf. Nah ya, inilah krisisnya. Tapi ya kita berharap kita sekarang berada di fase keempat memahami kekurangan-kekurangan itu. Ya kita masuk di masa kontemporer ya, mulai dari awal abad ke-19. Nah ini muncul gerakan pembaruan. Ya muncul kesadaran untuk kembali kepada kejayaan Islam dan upaya mengontekstualisasikan hukum Islam di dunia modern. Ya, jadi kita berarti kita muncul pertanyaan gini, berarti pemerintah kita bukan pemerintahan Islam dong. Berarti pemerintah kita kafir, kenapa tidak menggunakan syariat Islam? Nah itu harus kita bedah tuh. Yang pertama, sejauh mana pemerintah kita tidak menggunakan hukum Islam? Kira-kira ibu-ibu kalau nikah nih anak-anaknya nggak ada wali, nggak ada hakim, sah nggak nikahnya di mata pemerintah? Berarti kita menggunakan hukum Islam. Ekonomi Islam itu semuanya pakai hukum Islam. Ya, memang ada bagian-bagian kecil gitu kan yang belum menggunakan hukum Islam, tapi bukan berarti kita nggak mau. Memang ada ayat mengatakan gini, ini ayat ini digunakan oleh kaum takfiri untuk mengkafirkan seluruh umat Islam yang ada sekarang, ini bahaya. Ayatnya itu masih di surah Al-Maidah, tapi ada di setelahnya kalau nggak salah yang dibacakan tadi. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menggunakan hukum Islam maka kafir. Salah satunya yang mengatakan mutlak kafir yang ayat itu, yaitu orang-orang Wahabi takfiri. Ya, itu yang mengatakan kafir tuh. Bacalah tafsirannya, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa kalau ada umat kita nih, ya umat kayak kita kan tidak menggunakan secara total, ya hukum jinayat, hukum qisas, hukum potong tangan dan lain-lain itu kan kita nggak menggunakan itu sekarang. Lalu apakah bisa kita dikatakan umat kafir? Gak bisa. Kecuali di hati kita memang menolak. Nah itu masalahnya udah berat tuh. Tapi kalau memang kita nggak mampu, ini misalkan Bu ya, saya pernah berandai-andai. Kalaulah misalkan besok pemerintah kita sepakat menggunakan hukum Islam dalam seluruh tata kelola pemerintahan, lusanya itu Indonesia udah hancur Bu. Udah sibuk perang tuh orang-orang tuh.
Karena kata ulama gini, orang-orang yang sekarang itu pengen bikin kelompok, menegakkan khilafah dan lain-lain, ISIS dan yang lain-lain itu, mereka itu sebenarnya yang diuntungkan, kita lihat siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan itu adalah produsen senjata. Karena kalau tidak ada kerusuhan, senjata nggak kejual, Bu. Misalkan Ibu Rika punya investasi di pabrik senjata gitu. Umat ini atau manusia ini adem ayam aja. Bu Rika bakal ngerasa ini nggak gerah nggak? Gerah. Saya udah investasi sekian triliun tapi kok nggak ada yang beli, nggak ada yang perang. Maka dimunculkanlah hal-hal yang bisa membuat orang berperang. Salah satunya takfiri tadi. Yang ISIS yang kita dengar itu atau hal ya yang kelompok-kelompok yang lain yang dikit-dikit berperang ya ini kafir ya itu. Itu ada di sebelah kelompok kok. Ya di kelompok Syiahnya ada yang ekstremis seperti itu, di kelompok Sunninya juga ada yang seperti itu. Nah itu bahayanya. Oke, ya kita balik lagi ke sini. Nah makanya, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah jihad intelektual. Kita harus investasi di akal sebanyak-banyaknya. Mulai dari kita, ya belajar gitu kan. Lalu ke anak kita, ke keluarga besar kita, ke lingkungan kita. Kalau mereka nggak mau belajar, cari cara pendekatan bagaimana mereka mau belajar. Nggak dibiarkan. Kita nggak bisa membiarkan orang tidak belajar lalu mereka itu tenggelam dalam tidak adanya harapan, tenggelam dalam keputusasaan. Nggak bisa. Islam itu datang hidayah dan hidayah itu ya dalam hadis Nabi dalam hadis Nabi itu Nabi mengatakan gini, kamu mampu memberikan hidayah jika kamu mampu memberikan hidayah untuk satu orang itu jauh lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu adalah gambaran untuk kendaraan yang paling mewah pada zaman itu. Yang paling mewah sekarang apa kira-kira Bu? Apa yang paling mewah, yang paling mahal? Land Cruiser misalkan, atau Lexus. Kamu bisa, nih misalkan nih ada orang-orang misalkan minta-minta atau siapa dari pengamen gitu ya, kita mampu memberikan hidayah ke hati mereka itu jauh lebih baik daripada kita Lexus yang kita miliki itu. Nah itu yang Nabi sampaikan ya, jihad intelektual, ya pendidikan, mulai pendidikan kita ke anak kita, ya bagaimana kita bisa mentransfer pikiran ke anak gitu kan, jihad ekonomi kemandirian, ya kan banyak saya lihat ada kajian-kajian tentang parenting itu diperbanyak. Ya, dan diterapkan. Jihad ekonomi ini yang masih kurang nih. Kita permasalahan yang paling luar biasa sekarang itu adalah masalah ekonomi. Ya bagaimana saya pernah ngebayangin gini, bagaimana masjid itu bisa menyelesaikan masalah ekonomi masyarakat. Ya, misalkan kayak masjid ini kan punya banyak jamaah. Bagaimana misalkan punya wakaf produktif gitu ya, bisa memberikan pelatihan-pelatihan ke orang-orang yang membutuhkan. Karena gini, kan kita sering mengatakan bahwa lapangan pekerjaan kita itu tidak mencukupi untuk jumlah kita sekarang. Sebenarnya bukan lapangan pekerjaan yang nggak mencukupi, tapi orang yang punya skill untuk mengatasi permasalahan tertentu nggak ada, skillnya nggak ada. Saya ketika membuka lowongan kerja untuk, mohon maaf ya, untuk OB itu banyak yang daftar. Tapi giliran saya membuka lapangan kerja untuk yang agak setingkat di atas itu yang daftar cuma 10 orang, cuma 5 orang. Nah saya nggak tahu apakah memang orang gak butuh kerjaan lagi sekarang, atau memang sangat warok dan zuhudnya mereka, udahlah kami gak butuh makan, kami puasa aja udah Senin Kamis, kalau bisa puasa aja terus gitu kan. Atau emang kita aja yang malas. Nah ya, dan juga harus peka terhadap sosial. Nah ini kita jawab ya, ini ada pertanyaan yang 4 tadi di awal. Bagaimana proses terbentuknya pondasi yang kokoh syariat Islam sampai kita sekarang ya, tadi ada masa-masanya ya. Nah nanti boleh ibu-ibu baca aja mulai dari masa sahabat, ya lahirnya mazhab, ya ada ulama penerus sampai ke kita sekarang ya. Nah ini sunnah peradaban. Apakah sunnah Nabi hanya ritual personal atau sunnah besar? Ya jadi Islam itu agama komprehensif. Nah ini masalahnya kita itu realitas tindakan umat Islam seringkali mengerdilkan Islam hanya sebatas ritual personal semata. Ya. Nah, kemudian ada sunnah sosialnya nih, menolak egoisme di tengah krisis. Ya, jadi adanya krisis pendidikan dan ekonomi sekarang dan itu kita tidak menganggap itu sebuah krisis. Ya udahlah, pokoknya saya bisa makan, anak saya bisa sekolah, suami saya bisa ini. Lihat betapa kita egoisnya, Bu Ibu.
Nabi mikirin umatnya biar masuk surga, kita mikirin perut sendiri dan keluarga biar bisa hidup enak. Betapa kita egoisnya. Amalan kita sebelum sampai kepada Allah, itu sekarang nih semua amalan kita sebelum sampai kepada Allah itu dilaporkan dulu ke Nabi. Kalau amalannya bagus, itu Nabi bertahmid, alhamdulillah ini amalan si fulan nih bagus nih. Tapi kalau amalannya jelek, itu Nabi beristighfar. Dalam sebuah hadis itu, Nabi istighfarkan amalan kita yang buruk itu agar diampuni oleh Allah. Sampai sebegitunya Nabi mikirin kita. Ini kita nggak peka, ada tetangga kita yang kelaparan, ada orang-orang di sana yang membutuhkan, kita nggak. Ya udahlah, pokoknya saya punya duit, tabungan saya ada sekian ratus nih, bisa lah buat hidup sekian, buat dana darurat saya ada, dana pendidikan saya ada. Nggak pernah kita mikirkan gimana orang-orang yang tidak mampu. Gimana orang-orang, kalau orang-orang yang suka ke masjid ini bisa mendapatkan ilmu seperti ini. Tapi orang-orang yang sibuk keseharian buat ngojek online dari jam 6 pagi sampai 10 malam, mereka boro-boro nyari ilmu. Kadang buat sholat aja mereka susah, buat makan aja tuh nggak ada. Itu tuh masalah yang perlu kita selesaikan. Jadi bukan hanya gimana masalah jamaahnya banyak, nggak hanya itu. Ya, tapi gimana orang itu berkualitas dan sampai kajian-kajian kita ya di masjid yang luar biasa ya, sampai ke mereka-mereka yang kesehariannya nggak sempat untuk mendapatkan ilmu seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian kita percepat, ini sunnah berpikir ya tadi sudah kita bahas. Nah, kita lanjut saja hakikat salafus saleh. Nah, apakah mereka yang berada di salafus saleh itu adalah generasi yang pasif, menarik diri, atau generasi yang paling progresif, pekerja keras di zamannya? Mereka itu kerjanya 9 to 5 doang, artinya cuma jam kantor doang mereka kerjanya, atau mereka kerja siang malam memikirkan umat Islam berikutnya gimana bisa dapat hal-hal yang jauh lebih mudah. Nah ini ya, ini ada miskonsepsi nih, persepsi keliru bahwa salafus saleh itu adalah generasi pasif, kaku, ya, atau menarik diri dari realitas zaman. Kenyataannya generasi salafus saleh itu generasi yang paling adaptif, mampu menjawab permasalahan, generasi yang mampu berpikir, generasi yang tidak tersinggung ketika berbeda pendapat dengan sahabat yang lain. Kita berbeda pendapat aja dengan kakak adik, aduh nggak enak lah, nggak enak nih, masa kita ngelawan dia udah senior dari kita, nggak boleh gitu. Ya, jadi kita nggak boleh tersinggung ketika ada yang berbeda pendapat dan kita harus terbuka dengan perbedaan itu meskipun datang bukan dari luar kita. Sebagaimana Nabi ketika ada Salman Al-Farisi datang orang luar ngasih masukan diterima. Mungkin kalau didengar oleh sahabat yang lain yang masih ada jahiliyahnya, tuh ngapain tuh orang luar datang ke sini ngasih masukan? Bukan orang Islam gitu kan, orang luar. Tapi Nabi nggak gitu. Ya, bagaimana Nabi melihat kesetaraan gitu kan? Oke, jadi salafus saleh sudah, jadi merujuk kepada generasi yang terbaik, kan kita sering mengatakan kembali kepada salaf. Inilah salaf. Salaf itu bukan orang yang hanya sekedar diam, dengar, oke, iya, yes man, enggak. Mereka berbeda pendapat, itu yang salaf itu. Kalau enggak berbeda pendapat, enggak lahir tuh. Imam Abu Hanifah enggak lahir, Imam Malik enggak lahir, Imam Syafi'i enggak lahir, Imam Ahmad. Imam Syafi'i sama gurunya berbeda pendapat. Dan enggak pernah Imam Malik ngomong, kamu ya Syafi'i ya, baru juga murid kemarin sore saya ajarin kamu udah durhaka, udah beda pendapat. Enggak ada. Seperti itu ya. Nah jadi kemudian ini poin bagian keduanya, esensi mengikuti salaf. Nah kan kita ingin mengikuti salaf seperti apa? Bukan sekedar mengklaim teks semata. Jadi mengikuti salaf itu adalah mengikuti manhajnya, mengikuti metodologi berpikirnya, mengikuti bagaimana ulama salaf menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada zaman dahulu. Itu yang diajarkan Nabi. Orang ngadu ke Nabi masalah apapun, Nabi kasih solusinya. Enggak pernah Nabi bilang, oh enggak, ini bukan masalah saya, ini masalah kamu urus sendiri, enggak. Semuanya Nabi selesaikan. Kita enggak pernah kebayang bagaimana Nabi capeknya tiap hari mengurus umat gitu kan, mengurus masyarakat, mengurus ini, sampai kadang buat diri sendiri aja nggak ada waktu. Itulah Nabi. Ya, tapi kita juga nggak harus begitunya. Kita kuras habis-habisnya dana atau tabungan kita, dana darurat kita sampai habis-habisnya nggak didonasikan, nggak gitu.
Itu ekstrim namanya. Nabi nggak suka yang seperti itu. Baik ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan, ya. Oke, kemudian yang B-nya, Islam itu dijaga oleh koridor sanad keilmuan atau estafet keilmuan. Ya, perbedaan pandangan fikih itu hal yang biasa. Kita beda dengan teman kita yang ini, dia berpegangan gitu, kita gini, nggak apa-apa. Barangkali dia ada ulama yang diikuti. Ya, beda-beda dikit nggak ada masalah gitu kan. Selama kita masih sama-sama Islam, sholat kita masih menghadap kiblat, nggak ada masalah. Jadi dinamika keilmuan nih, sanad menjaga keotentikan atau orisinalitas sekaligus memberikan ruang untuk mengelola perubahan zaman secara ilmiah, ya. Oke. Nah, ini saya mengambil salah satu bentuk aja. Ini struktur peta transmisi keilmuan atau yang sanad tadi. Jadi fase penjagaan sanad. Ini saya ambil dari salah satu kitab Al-Um. Kan tadi kita sampaikan bahwa dari Nabi ya turun ke Ibnu Umar, dari Ibnu Umar turun ke ke Nafi' yang mantan budaknya tadi, dari Nafi' turun ke Imam Malik, dari Imam Malik turun ke Imam Syafi'i. Dari Imam Syafi'i ke kita sekarang, ada nggak ulama-ulama yang membawa sanad itu? Membawa ilmu itu ada nggak kira-kira? Ada. Ini dia. Ya, ini kita ambil dari kitabnya Al-Um. Siapa aja itu? Nah, ini kita baca secara singkat aja. Yang A, fase penjagaan teks otentik daripada kitab riwayat kitab Al-Um ya, kitabnya Imam Syafi'i. Jadi transmisi naskah dari Imam Syafi'i hingga Abu Ya'qub Al-Abiyurdi abad kedua sampai abad kelima. Kemudian B, fase formulasi dan pembaruan internal. Jadi dari Imam Syafi'i sampai sekarang itu ada ulama-ulamanya. Ya, di sini ada Imam Al-Muzani, Imam Rafi'i, Imam Zakaria Al-Ansari. Nah, sampai pada akhirnya ya, saya mengambil ulama-ulama yang ada di Al-Azhar. Nah, ulama Al-Azhar itu sanad keilmuannya sampai kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik. Sanad keilmuan itu menjaga kita. Makanya alhamdulillah Al-Azhar sampai sekarang, Al-Azhar yang di Kairo ya, bukannya di sini ya maksudnya. Yang Al-Azhar Mesir itu masih menjadi rujukan utama keilmuan Islam. Kenapa? Mereka lah yang sudah terbukti lebih dari 1000 tahun menjaga keilmuan itu. Nah, sampai adanya buku ini juga merujuk kepada ulama-ulama di Al-Azhar. Karena ini yang bikin bukunya itu adalah Profesor Dr. Rashad Hasan Khalil, beliau ulama Azhar. Nah itu, makanya kita ketika pengen belajar, carilah ulama-ulama yang betul-betul punya kredibel sanad keilmuan yang jelas. Jangan orang-orang yang baru pakai gamis tiba-tiba dijadiin ustadz gitu kan. Baru belajar kemarin di internet, besok udah berfatwa. Nauzubillah ya. Jangan kita belajar kepada orang-orang yang gampang sekali menyalahkan orang lain. Ini salah, itu salah, salah aja semuanya. Yang benar cuma dia doang. Nah itu ya, jadi kita hati-hati dalam berguru. Karena saya sering tanyakan, Ustadz gimana cara kita belajar sekarang? Cari orang ulama yang menenangkan, meneduhkan, gak gampang menyalahkan. Cari sanad keilmuannya yang jelas. Ya kenapa? Karena dalam sebuah hadis disampaikan al-ilmu rahimun baina ahli. Jadi ilmu itu punya silaturahim, estafet keilmuan di antara para pemilik ilmu. Kenapa? Karena tadi cara berpikir Nabi lah yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah kita zaman sekarang. Nah cara berpikir Nabi itu dari siapa kita dapat? Dari Nabinya langsung. Nabi udah wafat. Dari siapa dong? Lingkaran circle pertama Nabi siapa? Sahabat. Sahabat wafat. Tabi wafat. Tabiin sampai. Nah kalau saya ngambilnya kuliahnya ke Al-Azhar. Nah saya yakin cara berpikir Nabi itu ada di situ. Itu yang kita bawa sekarang ke Al-Aqsa. Oke ya. Kemudian ini nanti boleh dibaca aja. Nah, investasi akal tadi sudah, ini masih panjang. Call to action terakhir ini. Penutup ya. Jadi kita menegaskan bahwa peradaban itu hanya akan bangkit jika akal intelektual, ya, ekonomi, hati, sosial bergerak selaras. Jadi jangan dakwah kita itu hanya dakwah secara hati aja. Ya mohon maaf ya, misalkan sekarang masalah hati, besok masalah hati lagi kajiannya, besok hati lagi gitu kan. Nah jadi kita terlalu hati-hati nggak maju-maju, nggak jalan. Ya kita harus ada bergeraknya. Oh saya kan ibu-ibu gitu kan. Oh jangan salah Bu, ibu-ibu tahu nggak universitas pertama yang lahir di muka bumi ini universitas apa Bu? Universitasnya namanya adalah Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko. Itu sebelum Azhar lagi itu munculnya.
Dan itu diprakarsai oleh seorang ibu-ibu usia 59 tahun. Jadi ceritanya dia anak orang kaya, punya duit banyak. Nah, dia bisa memilih duit banyak itu mau dia wariskan ke anak-anaknya atau dia nikmati sendirian atau dia investasikan buat umat Islam. Dia investasikan, dia bikin masjid, dia bikin kampus, dia bikin wakaf-wakaf produktif, dia beli. Itulah yang menjaga umat Islam. Jadi ibu-ibu jangan salah, kekuatan ibu-ibu itu jauh lebih kuat daripada bapak-bapak. Ketika bapak-bapak sibuk kerja 9 to 5, ibu-ibunya belajar gitu. Ya ibu-ibunya membangun peradaban. Karena yang bisa membangun peradaban itu betul ibu-ibu. Al-mar'atu madrasatul ula idza a'adattaha. Jadi ibu-ibu itu, jadi perempuan itu adalah madrasah pertama bagi keluarganya kalau disiapkan. Kalau tidak disiapkan, boro-boro jadi madrasah bu, boro-boro jadi sekolah. Jadi penghancur utama, na'udzubillah. Oke, gitu ya. Nah itu juga, jadi kita tidak terlambat, kita ingin bergerak di mana. Ya, mau bergerak dari masjid silakan, mau bergerak bikin komunitas baru silakan, atau ajak siapa silakan. Pokoknya kita harus ada satu hal yang bisa kita banggakan kepada Nabi Muhammad SAW. Oh saya megang anak yatim piatu silahkan gitu kan. Jangan hanya kita memikirkan diri kita sendiri saja ya. Oke silahkan download filenya di sini ya. Jadi ibu-ibu yang mau download filenya silahkan di sini. Ini ada file panjangnya, ada ininya sesuai permintaan Bu Dian kemarin. Yang ingin file ini silahkan diambil. Ini linknya nanti mengarah ke Google Drive ya. 10.39 kan. Nah kita sampai jam berapa Bu? 11 ya? Iya, tapi buat tanya jawab dikasih waktu Ustadz. Oh boleh Bu, boleh silakan dengan senang hati. Kalau barangkali ibu yang ingin bertanya silakan 3 pertanyaan. Kalau tidak ada yang bertanya, Ustadz yang bertanya Ustadz. Saya bertanya Bu. Alhamdulillah. Ini Bu Rika ngancam sebenarnya, saya tahu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mudah-mudahan ini jatuhnya jadi diskusi ya Ustadz ya, Ya. karena kan kita lagi mencerna nih gitu. Materinya berat banget soalnya. Berat, iya betul betul. Begitu kita mesti ngapain dulu nih sebagai ibu-ibu kan. Nah, yang kalau boleh agak men-challenge diri sendiri gitu ya. Yang saya lihat itu ada gap yang besar antara ibu-ibu yang sudah mengaji dan punya anak-anak, sehingga ilmu yang dia dapat itu ya seenggaknya dia coba untuk didik anak-anaknya sesuai yang dia dapatkan gitu ya. Dengan masyarakat di sekitar yang tidak dapat kesempatan ilmu ini juga, sehingga kita ngelihat yang mayoritas itulah yang seperti itu. Aduh gimana ya, contohnya ya, terutama di usia-usia SMP ke atas ya. Karena kalau tadi challenge-nya untuk kita investasi logika, berarti kan banyak mikir ya, mestinya anak-anak itu banyak mikir gitu. Sementara sekarang kayaknya banyak distraksinya itu kan dari gadget, dari YouTube, dari bahkan anak saya sendiri juga gitu belum bisa lepas dari itu. Intinya adalah rasa ingin ngajak ibu-ibu di luar sana tuh besar ya. Tapi balik lagi tuh kayak ya urusin anak kita sendiri dulu gitu. Nah kira-kira nanti tuh stepnya kita yang praktikalnya mesti gimana ya. Kebetulan kami di sini kan punya komunitas ibu-ibu majelis taklim nih gitu ya. Untuk bisa maju dari sekedar kajian-kajian yang sifatnya syiar, hati-hati gitu, untuk jadi lebih tinggi itu tuh kira-kira mesti gimana ya, karena tadi challenge mereka lebih sibuk dagang gitu, ibu-ibunya juga gitu, itu satu. Terus kedua, di masa-masa kejayaan Islam, tokoh-tokoh yang muncul di kedokteran lah, di ekonomi dan sebagainya, itu tuh adanya di masa yang mana ya, Ibnu Sina dan sebagainya. Dan saya tuh sempat baca juga bahwa Ibnu Sina juga sebenarnya nggak lurus-lurus amat ya, secara di luar kemampuan kedokterannya gitu. Nah
kaitannya adalah di kira-kira untuk anak-anak kami sekarang usia yang pas untuk men-challenge itu tuh kapan gitu. Kan soalnya kadang saya mikir ya ini ngarahin anak tuh ke ilmu dunia atau ilmu akhirat kan gak boleh dikotomi kayak gitu. Cuman takut telat gitu. Kalau sekarang nyekolahin anak sampai usia SMP, SMA di sekolah-sekolah yang Islam banget gitu. Terus kadang ada untuk mencari ilmu dunianya tidak di negara-negara yang berbasis nilai Islam gitu, tapi masih di Eropa, masih nah itu gimana? Aduh mudah-mudahan agak pertanyaannya nggak terlalu kemana-mana. Silakan Ustaz. Baik, Masya Allah. Nih pertanyaannya bikin saya panas nih. Wah berat nih pertanyaannya ya. Oke, ya jadi pertama saya jawab tadi untuk kan di sini ada komunitas ibu-ibu buat kajian. Nah, jadi bagaimana cara untuk misalkan nih mengajak ibu-ibu yang lain biar juga ikut kajian, biar ikut biar tidak terjadi gap antara yang udah ikut sama yang belum ikut. Ya, sejujurnya ini juga menjadi tantangan, Bu. Ini yang perlu kita kalau saya lebih memikirkannya gini, ini yang perlu kita eksperimenkan sama-sama. Karena kalau kajiannya, ya mohon maaf ya bukan menyalahkan, ini udah luar biasa gitu kan. Tapi anggaplah ini sebagai challenge gitu ya. Kita harus mampu, kan kalau dalam dunia entrepreneur itu kita harus mampu menggali lebih dalam secara real apa problem mereka sebenarnya. Kita harus tahu, bisa menggali sejauh itu. Misalkan nih, saya kan ada yang bimbel untuk ke Al-Azhar, untuk ke Timur Tengah. Nah, saya yang milenial ini mau nggak mau harus baca banyak hal, cari tahu banyak hal gimana caranya berpikir sebagai Gen Z. Nah, gimana caranya berpikir sebagai Gen Z itu yang saya perlu banyak ngomong sama Gen Z. Oh, ternyata pikiran mereka gini. Saya nggak mampu memaksakan apa yang saya mau ke mereka. Kalian belajar tuh gini ya. Mental, Bu. Apalagi approach atau pendekatannya itu bisa berbeda antar orang. Nah, kalau saya ini memikirkan gini, misalkan bagaimana cara biar ini buat ibu-ibu kan kalau ininya bisa beda-beda tuh ya, orang-orang tingkatan orang-orangnya bisa beda-beda, audiensnya bisa beda-beda. Nah, misalkan kalau audiensnya ibu-ibu itu, ibu-ibu tuh suka apa? Suka apa dan permasalahannya di mana? Apa permasalahan yang ada di situ? Memang boleh jadi kadang-kadang ya kajiannya itu boleh jadi, misal Bu ya, ini bukan saya kalau Bu Rika kan tahu kan saya mikirnya suka aneh-aneh kan. Nah, ini bukannya berpikir aneh-aneh gitu ya. Nah, tapi misalkan untuk ibu-ibu, boleh jadi tidak selamanya kok kajian itu di masjid. Ayo kita sekarang ibu-ibu ngadain healing kemana gitu kan, isi kajian di situ. Kan gimana orang-orang itu kan gimana orang-orang ini bisa ikut dulu gitu kan. Oh misalkan ada acara atau kegiatan apa gitu, nah isi di situ. Nah kadang itu perlu minta partisipasi dalam kegiatan tersebut mungkin secara personal. Nah yang paling berat itu sebenarnya adalah ada sebuah pepatah Arab mengatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Itu PR-nya banyak banget tuh. Artinya gini, lisanul hal itu lisan kita berbuat itu jauh lebih fasih berbicara daripada lisan kita berbicara. Jadi perbuatan kita jauh lebih fasih menyampaikan informasi kepada orang lain daripada kita ngomong. Misalkan nih ibu ngomong, ayo kita sabar, ayo kita ini segala macam. Lah kamu aja gitu kata orang-orang misalkan gitu kan. Artinya apa? Perbuatan kita itu mencerminkan apa yang ada di kita sebenarnya. Nah, bisa dari teladan gitu kan, bisa dari mengajak secara personal ya. Nah, mungkin kalau ingin lebih jauh nanti bisa kita bicarakan barang-barang apa nih, strateginya apa yang bisa dibuat biar betul-betul hidup. Nah, karena sebenarnya yang butuh kajian itu bukan cuma ibu-ibu, betul tuh yang anak-anak SMP, SMA. Mana pernah
ada ikut kajian anak SMP, SMA, paling juga ceramah tarawih itu pun tidur, ceramah Jumat itu pun tidur gitu kan. Kenapa? Karena apa yang disampaikan di ceramah itu nggak relate dengan kehidupan mereka, Bu. Nggak sesuai. Di sini kita, ya mohon maaf ya, rata-rata kan udah 40-an ke atas, 30-an ke atas. Mereka masih baru mau muncul tunas untuk kehidupan. Langsung disuruh sabar, tawakal, malas lah mereka. Coba disuruh mereka bergerak, yuk kita mau mengadakan aksi sosial misalkan apa. Ya kita mau membantu orang, membantu ini apa, kamu yang jadi panitianya, ini idenya gini gitu. Atau kayak sekarang misalkan, ini kita ada kajian, nah nanti ada yang ngerekam, nanti rekaman ini kasih ke siapa yang pinter ngedit, suka ngedit gitu kan. Kan sekarang mereka kalau ditanya, cita-citanya dia apa? YouTuber. Jadi apa? Jadi konten kreator gitu kan. Ikuti pelan-pelan, tapi kita ada dakwahnya di situ. Oke, kita misal ya, masjid mengadakan pelatihan ngedit video biar video-video kajian itu bisa diposting gitu misalkan. Kan banyak video-videonya di YouTube banyak. Saya lihat ada Ustadz Kemal tadi teman saya suka ngasih kajian itu banyak. Tapi potongan-potongan video beliau nggak pernah saya lihat muncul di Instagram, di TikTok. Serahkan ke mereka. Mereka nggak bisa. Masjid memfasilitasi mengajarkan jadi konten kreator dakwah. Nggak tahu salah nggak tuh Ibu Urika ya. Nah, jadi cari kemauan mereka apa? Kita fasilitasi kemauan mereka, oke. Tapi nanti kita kan mereka dengan ngedit video ceramah itu kan mereka mau nggak mau harus paham isinya. Secara nggak langsung mereka juga udah kena ceramah, Bu. Terutama ceramahnya kalau bisa, misalkan ya, adain kajian yang terkait dengan anak muda aja. Ya ibu-ibu nggak boleh masuk. Ya anak SMP, SMA, jadi khusus untuk mereka-mereka aja. Nah adain kajian gitu kan di sini misalkan atau di mana. Kalau sekarang tuh jauh lebih ini lagi tuh, kajiannya sambil di kafe atau kajiannya sambil camping atau macam-macam gitu kan. Nah undanglah siapa yang bisa diundang gitu. Intinya kan mereka mendengar kajian meskipun pakaian yang menyampaikan nggak perlu pakai jas-jas gini, pakai peci, santai pakai baju kaos gitu kan. Ini kan masuk. Kemarin saya disebarkan video sama teman-teman saya di Kairo itu ada khatib Jumat di Kairo hari Jumat kemarin. Itu khatib Jumatnya pakai baju kaos, pakai topi biasa, Bu, gini lagi topinya. Kata teman-teman itu ada di Instagram saya ada tuh. Itu kalau kata ini kan kata teman-teman, oh ini kalau di Indonesia udah dicap sesat nih gitu kan. Masa khatib Jumatnya enggak gini. Di Kairo tuh orang enggak penting lihat baju. Orang itu lihat ilmu. Kalau kita mohon maaf. Ada ustadz dikit dari negeri sana lah gitu kan. Pakaiannya bagus bisa bahasa Indonesia aja. Dipakai ustadz, digelari syekh gitu. Padahal di sana dia enggak tahu syekh siapa gitu kan. Enggak tahu. Kenapa? Karena kita enggak diajarkan untuk mencari guru yang benar. Kita hanya diajarkan untuk bagaimana tampak luar yang indah, yang bagus, yang estetik. Kan memang gitu. Kita nggak diajarkan untuk berpikir jauh lebih dalam nih, ngomong Ustadz ini sejauh mana nih. Ini beliau belajarnya apa aja. Ketika kita bertanya gitu dibilang, kamu nggak sopan nih, masa gitu nanyanya gitu kan. Lah kita kan berhak untuk mendapatkan informasi, ini guru siapa, belajar di mana, biar informasinya, ilmunya sampai ke kita dengan cara yang benar. Oke, semoga menjawab Bu ya. Terus tadi, apalagi yang saya catat ya. Masa keemasan Islam itu dari periode sampai terutama itu kalau di sini sebutkan tadi di buku yang ini disebutkan sampai runtuhnya Baghdad. Itu udah mulai kemunduran tuh. Nah, saya pernah dengar videonya wakil wakil Menteri Pendidikan. Siapa namanya? Wakil Menteri Pendidikan kita Ibu Shirley ya namanya beliau ya. Nah kata beliau gini, saintis pertama di muka bumi ini adalah Al-Hasan Ibnu Haytham. Al-Hasan Ibnu Haytham itu mampu untuk berpikir berbeda dengan orang di zamannya, yang dia mampu menciptakan kamera pertama di muka bumi. Dan itu membuatnya itu dalam satu riwayat disebutkan di atas Masjid Al-Azhar. Makanya saya suka fotografi gara-gara lihat baca itu Bu. Itu di atas Masjid Al-Azhar, itu di tahun 1030 Masehi kalau nggak salah tuh. Dan dia dikatakan juga mahasiswa Al-Azhar waktu itu. Nah itu ya, itu zaman keemasan Islam tuh itu. Ya. Nah sisanya adalah kemunduran ya Ibnu Sina dan lain-lain. Ya nggak apa-apa, semuanya itu diterima dan ditolak, oh ada kekurangan dan segala macam. Yang penting mereka berpikir. Kita nggak mesti harus menerima semuanya atau menolak semuanya, nggak. Tapi ada sunnah berpikir yang mereka lakukan yang kita tinggalkan.
Nah, apalagi challenge untuk anak-anak Bu ya. Saya juga merasakan tuh untuk anak-anak gitu kan. Tapi saya mencoba untuk misalkan nih kayak beberapa waktu lalu anak saya dia ke Miniso. Ayah mau beli ini, ayah beli ini, ayah beli ini gitu kan. Wah, ini saya harus pakai parameter nih biar dia berpikir mau beli apa. Oke, kamu boleh beli syaratnya 2. 1 belum punya, yang kedua bermanfaat. Keliling lah dia. Ada setengah jam kali keliling gitu. Ini gimana ya? Udah punya belum? Udah. Ini itu buat apa? Nggak tahu, ditaruh lagi kan. Akhirnya dia dapat kacamata renang. Ini buat apa? Buat berenang. Ya oke lah, beli. Jadi kadang kita harus kreatif juga Bu. Nah masalah screen time sekarang gitu kan. Kalau saya screen time itu sama istri terutama betul-betul membatasi maksimal 1 jam per hari. Nggak bisa dilarang. Dilarang dia nonton di tempat temannya. Tapi kalau dikasih screen time, dikasih pemahaman, jadi sesuatu itu sekarang memang saya melihat untuk anak ya terutama ya, kita ketika memberikan suatu aturan itu harus ada konsekuensi logisnya di situ. Sehingga mungkin dalam bagi saya itulah kita harus mengajak mereka berpikir. Waktu itu pernah anak saya itu pengen nonton, lebih dari jamnya nonton. Ya, saya bilang, ini kalau kamu nonton ya siap-siap. Nggak akan jadi orang pintar, ya matanya akan rusak, nanti akan gini-gini gitu. Nih nontonlah gitu. Nggak mau dia nonton. Jadi dikasih konsekuensi logisnya. Ya dikasih alasan logisnya biar dia mampu berpikir. Nah kita kan kadang gara-gara udah sibuk dengan urusan di rumah, kepancing emosi. Wah kamu ya nanya terus ya, udah tidur aja pokoknya. Disuruh tidur mah. Nggak apa-apa, keceplosan kadang-kadang sebagai manusia nggak apa-apa. Tapi kita harus punya bonding sama anak-anak. Jadi jangan sampai kita dikenal sebagai Kak Ros, sebagai ibu yang garang gitu kan, tanpa pernah punya quality time sama anak kita. Ajak dia ngobrol, ajak dia jalan, ajak dia, kamu ngapain aja tadi. Jadi kadang anak itu cuma butuh kita tuh hadir secara fisik dan batin di depan mereka. Meskipun kehadiran itu juga tidak mesti harus sepanjang waktu, enggak. Kalau kata ahli itu minimal adalah 30 menit dalam sehari kita ngobrol sama anak-anak. Nah ini menarik nih. Jadi profesor yang wakil menteri ini juga bilang, satu cara biar anak pintar itu yang sebenarnya sunnah itu udah dari zaman Nabi. Caranya itu adalah sering ngobrol sama anak. Jangan sampai anak fatherless, na'udzubillah motherless gitu kan. Anaknya, na'udzubillah ya, bapaknya masih hidup, fokus cuman kerja, alasan kerjanya kan ini buat kamu juga gitu kan. Sementara bapaknya nggak pernah ngomong sama anaknya, nggak pernah memberikan bicara bonding segala macam dengan alasan buat anak. Jangan-jangan itu bukan buat anak, jangan-jangan itu buat sesuatu yang lain. Anak nggak butuh itu. Nah makanya yang saya bilang tadi, kita harus tahu anak itu butuh apa sebenarnya. Nah kadang mengasih tahu ini ke orang-orang di luar sana kan juga nggak gampang. Ya kan sibuk ini, naudzubillah gitu kan. Saya pernah ngajar bahasa Arab di sebuah rumah waktu itu, Masya Allah bapak ibunya sibuk. Oh anaknya mohon maaf sekali sama ART. Bapak ibunya berpendidikan, anaknya diserahin sama mohon maaf orang yang gak tamat sekolah. Gimana anaknya mau pintar? Setiap hari cuman dikasih itu. Sementara syarat utama biar sahabat itu cerdas adalah ngobrol sebanyak mungkin dengan Nabi. Makanya adalah istilahnya mulazamah. Mulazamah itu adalah ngikut seseorang bertahun-tahun. Makanya pintar. Jadi kalau kita ikut dengan orang cerdas bertahun-tahun, pasti kita pintar. Ya mohon maaf kalau misalkan anaknya ikut sama ART, ya gitulah. Buru-buru kita ingin dapat peradaban, melanjutkan nanti si anak ini melanjutkan hidup dia nanti ketika udah dewasa aja belum tentu dia bisa survive. Ya, karena kita nggak tahu ya, nggak bisa membedakan. Wallahu alam. Terjawab nggak Bu kira-kira Bu? Oke, waktu tinggal 5 menit lagi ya. Gimana, dia masih ada pertanyaan lagi? 1 saja. Ibu Sani, Ibu Pipit yang di ujung. Muridnya Ustadz semua tuh Ustadz. Ibu Dinov mau bertanya? Oke, baiklah. Kita tutup aja ya Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa dulu deh Ustadz. Silakan. Oh, Memimpin dari doa. saya Bu. Oke, Iya. baik.
Oke, sebagai penutup dari kegiatan kita ini, ya semoga ini tidak hanya sebatas sampai di sini aja. Ya setidaknya kita paham apa yang kurang dari kita. Ya kita berdoa semoga umat Islam ya terutama di Indonesia ini bisa jauh lebih baik daripada yang sekarang. Ya mungkin baiknya bukan sekarang, bukan tahun ini, bukan 10 tahun lagi, bukan 20 tahun lagi, bisa jadi di 1 abad lagi atau 2 abad lagi atau 3 abad lagi, dan itu dimulai dari kita sekarang ya, dimulai dari apapun yang kita bisa lakukan. Jangan sampai ya kita tadi tidak ada hal satupun yang kita ini kan ya, solusi yang kita berikan terhadap masalah umat Islam saat ini ya. Mari kita mengangkat doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa basarina wa quwwatina wa ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal-fusuq wal-'isyana waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil alamin. Alhamdulillah.